Mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK hari ini, Senin 3 April 2023. Ia diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Rafael Alun akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Rafael Alun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, saudara. Ia datang bersama beberapa orang yang diduga merupakan kuasa hukumnya. Mantan pejabat Dirjen Pajak itu datang mengenakan kemeja batik yang didominasi warna merah. Adapun kemeja batik tersebut dibalut dengan jaket kulit. Setibanya Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, ia hanya membawa sebuah tas kulit selempang di bahunya. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo tak mengucapkan satu kata pun saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Sambil berjalan, Rafael Alun Trisambodo hanya tersenyum dan memberikan gerak tangan simbol permintaan maaf. Diketahui Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Senin 3 April 2023. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Soal pemeriksaan hari ini, Ali berharap Rafael bisa bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael sebagai tersangka akan dipenuhi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Pasca penetapan menjadi tersangka, KPK menaikkan kasus yang menjerat Rafael Alun dari penyelidikan ke penyidikan. Ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 3 April 2023. KPK melakukan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak tahun 2011 hingga 2023. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nantinya akan dikonfirmasi kepada Rafael tentang temuan beberapa tas bermerek terkenal di rumahnya. Ali menyebutkan jumlah tas dengan merek terkenal itu kurang lebih 70. Selain itu, Ali menuturkan KPK juga akan mengonfirmasi soal temuan uang senilai puluhan miliar rupiah di deposit box milik Rafael Alun. Kemudian, Ali menegaskan KPK tetap memberikan hak-hak dan ruang kepada Rafael Alun untuk menjelaskan langsung fakta di hadapan tim penyidik. Pada tahun 2011 sampai 2023, tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui hadir untuk Merah Putih KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi masuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STB
ya pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan. Ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Dari pengamatan di lokasi, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu atau gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 hingga 2023 itu enggan bicara. Berdasarkan pantauan, Rafael Alun tiba di kantor KPK pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi Satrio itu didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Rafael Alun Trisambodo terlihat mengenakan batik berwarna orange dibalut jaket kulit berwarna hitam. Ia juga tampak menjinjing sebuah tas lempang. Awak media yang menunggu kehadirannya dari pagi sontak langsung menodong Rafael Alun dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Rafael Alun Trisambodo beserta tim kuasa hukum lantas memasuki kantor KPK. Ia mengisi jadwal hadir, kemudian dikalungi sebuah kalung berwarna merah tanda akan melakukan pemeriksaan. Rafael kemudian duduk di lobi KPK menunggu jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi secara terpisah, Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pada hari ini Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ditanya soal penahanan, ia masih belum membeberkannya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Iya. Sambil jalan. Ya mundur ya. Jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak hari ini Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Kiri. Apakah sudah bertemu dengan
Mario Dendi, Pak. Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? Masih ya, Mas? Masih di sini, Mas ya? Masih ya. Masih, Mas ya. Masih lewat dulu ya. Mas, sorry ya. Sorry, masih Mas ya. Masih lewat dulu ya. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan hari ini Senin 3 April 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rafael Alun masih belum ditahan. Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan semua hanya soal waktu. Hingga kini penyidik masih terus bekerja.
Ia menjelaskan KPK telah menemukan pidana korupsi terkait gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Uang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan uang puluhan miliar tersebut kemudian disimpan di Safe Deposit Box atau SDB. Uang di Safe Deposit Box tersebutlah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi. Pihaknya menjamin penyidik telah mengantongi cukup bukti. Mengenai konstruksi perkara secara lengkap akan dijelaskan dalam konferensi pers. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Dong. Bang, kacamata depan mundur bang. Klarifikasi terkait dengan LHKPN. Ada beberapa kemarin Pak Malas sudah menjelaskan ya bahwa kita ini akan mengklarifikasi beberapa pihak terkait dengan LHKPN. Jadi ini di bidang pencegahan ya, untuk bidang pencegahan yang nanti akan dilakukan oleh Direktorat LHKPN KPK. Hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang diklarifikasi, antara lain dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang sudah ada klarifikasi 2 orang, kemudian dari Riau juga akan ada Kamis dijadwalkan, kemudian juga dari Bogor. Nah itu yang nanti akan diklarifikasi. Pihak-pihak sedang tentu KPK melalui Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya, dan kemudian berdasarkan informasi yang terperoleh di lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak dimaksud. Untuk surat undangan sudah disampaikan, kami juga mengimbau kepada para pihak ini bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada teman orang yang tadi sudah sampaikan. Saya kira itu sementara teman-teman, nanti materinya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut, utamanya perkara yang tadi tersangkanya sudah hadir. Ada pertanyaan? Dulu dong Pak. Ya. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sekjen kita ya terkait dengan jadi memang betul KPK sebelumnya telah menerima surat dari Polri ya tanggal 29 dan suratnya diterima namun memang berdasarkan keputusan dari Rapim rapat pimpinan di KPK memberhentikan dengan hormat ini karena memang per 31 telah selesai masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada Polri kan itu. Yang ada memang betul surat untuk pembinaan karir untuk promosi ke sana bersama dengan Pak Penyidik Mendadak. Ya, suratnya saat ini sudah disampaikan kepada Polri terkait dengan penghadapan kembali Pak Direktur Penyidikan ya. Ya digantikan sementara dengan
jabat PLT pelaksana tugas. Tiga 31 Maret informasi yang kami terima 31 Maret 2023 ya. Per 1 April kemudian sudah ada pejabat PLT pejabat pelaksana tugasnya Mas Ronald yang dari Korsub koordinasi dan informasi. Oke, Pak, kan sudah ini ya Pak, klarifikasi terkait dengan KPK itu bagaimana Pak? Kan sudah menjabat lagi sekarang. Ya, nanti terkait dengan itu kami koordinasikan dulu ya dengan Kedemudian LHKPN, Kedemudian Pencegahan Direktorat LHKPN. Ya. Seperti apa nanti mekanisme yang bisa dilakukan kelanjutan dari kemarin kan Pak Hala sudah sampaikan kan bahwa sudah berproses klarifikasi yang ada. Nanti kami perlu konfirmasi kembali ya. Kemudian dia termasuk dewan. Dan kemarin sudah dilakukan seperti itu. Enggak, kan kalau tidak perlu ada usulan dan setiap pegawai negeri ketika kemudian akan melakukan pertanyaan usulan ada evaluasi mekanisme dari atas langsung dan sebagainya ada proses. Semua pegawai negeri yang dikerjakan di KPK pasti ada usulan, ada proses melalui SDM, kemudian nanti kesekjenan, nanti dibawa ke masing-masing instansi juga di sana, baru kemudian proses ada surat kembali masuk ke sini bahwa disetujui untuk dilakukan perpanjangan ya. Kan sudah ada peneliti ya. Oke, makasih Pak. Makasih. Betul Pak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Ya. Sambil jalan. Yang bener ya. Jalan sambil jalan Pak. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak hari ini Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Pak, misi ya Mas, misi di sini Mas ya. Masih Mas ya. Masih lewat dulu ya. Iya.
Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang, kacamata depan mundur bang. Mas sorry ya. Sorry mas ya. Masih lewat dulu ya. Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK setelah menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK karena ada tekanan publik. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Ia mengaku selama ini hidupnya berjalan baik-baik saja. Tekanan publik semakin kuat setelah dugaan penganiayaan dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya ke KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Dirinya mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022 aset yang ia miliki tidak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 serta program pengampunan pajak atau PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur dulu. Sambil jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Adi. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak hari ini Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bisa ya Mas? Bisa di sini Mas ya? Masih Mas ya. Masih lewat dulu ya.
Kompas nih, HP turun dong. HP turun, HP HP turun. dong. Bang kacamata depan mundur bang. Man. Enggak. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas dan juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan sampai puluhan. Saya kira ini pasti akan dikonfirmasi masuk KPK dan PPATK dan uang ya, kemudian itu keluarga pasti juga akan konfirmasi kepada tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam prosesnya juga kami berikan hak dia sebagai tersangka. Dia akan menyampaikan dan sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian kami sampaikan ini pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang dan melakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada tiga. Caranya nanti penyidik yang akan dilakukan, baik itu syarat objektif maupun syarat subjektif. Sehingga nanti perkembangannya, saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan
Kemudian terkait dengan informasi lain, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di SDM. Jadi sebagai salah satu kebutuhan proses penyidikan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak berpergian ke luar negeri terhadap 10 orang ASN yang diduga terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Jadi pencegahan agar tidak berpergian ke luar negeri terhadap 10 orang ini itu dalam rangka agar proses penyidikan ini berjalan lancar, sehingga ketika 10 orang ini dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK, mereka tetap berada di wilayah Indonesia di dalam negeri, sehingga bisa kooperatif di panggilan ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan saksi M. Idris Boyoto Sigite. Handphone. Waktu yang lalu kan dipanggil ya sebagai saksi, tapi kemudian yang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Senin 3 April 2023. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak tahun 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, saudara, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Rafael Alun, sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada ayah Mario Dandi Satrio itu berdasarkan kecukupan 2 alat bukti, sehingga KPK menaikkan kasus yang tadinya dalam tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK juga menyebut turut menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan beragam tas mewah dari merek Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Tas mewah yang diduga milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek itu langsung disita oleh tim penyidik. Tas mewah dimaksud disita sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Selain tas mewah, saudara, ada juga sejumlah uang yang turut ditemukan oleh tim penyidik KPK. Namun jumlahnya belum disebutkan. Diketahui rumah Rafael Alun yang digeledah KPK salah satunya berada di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Pintu gerbang perumahan itu tepat di bawah flyover dan seberang Rukan Permata Senayan. Perumahan Simpruk Golf memang terbilang mewah karena pintu penjagaan sudah menggunakan palang otomatis. Setiap tamu yang ingin masuk harus menukarkan identitas di pos security serta ditanya tujuannya. Saat tiba di gerbang perumahan terdapat 3 orang petugas security yang tengah berjaga. Salah seorang petugas keamanan membenarkan bahwa ada rumah Rafael Alun di perumahan tersebut. Namun rumah di Jalan Simpruk Golf 13 nomor 29
hanyalah rumah singgah. Petugas keamanan juga enggan menjelaskan soal penggeledahan oleh KPK yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Sumber menyebutkan pengamanan untuk Rafael Alun saat ini terbilang sangat ketat. Bahkan disebutkan ada 2 lapis pengamanan di area rumah Rafael yang ada di dalam perumahan tersebut. Dalam kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun muncul dugaan keterlibatan selebriti berinisial R. Terkait hal itu, KPK masih belum menerima aduan masyarakat terkait dugaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali memastikan KPK menindaklanjuti apabila ada aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan selebriti R di kasus Rafael Alun. Menurutnya, hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, KPK menyatakan akan mencari tahu sosok selebriti berinisial R yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ex-pejabat Dijen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Terkait keterlibatan selebriti inisial R tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Pihaknya mengaku telah menyampaikan data terkait dugaan keterlibatan R ke KPK. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman kami sudah hadir beberapa di KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan
tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Senin 3 April 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael Alun. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk menyerang di KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, estimasi miliar rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan kemudian sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga
tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu. Setelah menyebut dugaan keterlibatan selebriti berinisial R, kini Indonesia Audit Watch atau IAW menduga ada keterlibatan puluhan nama artis dan grup band tanah air di pusaran kasus Rafael. Sekretaris pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai kasus Rafael Alun yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru permulaan atau entry point. Diketahui kini Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi. Ia diduga telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Hasil gratifikasi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Uang itu kemudian disimpan di safe deposit box yang kemudian dibongkar oleh KPK. Kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan? Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang ataupun sore update-nya dari hasil. Mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK hari ini, Senin 3 April 2023. Ia diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Rafael Alun akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Rafael Alun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, saudara. Ia datang bersama beberapa orang yang diduga merupakan kuasa hukumnya. Mantan pejabat Dirjen Pajak itu datang mengenakan kemeja batik yang didominasi warna merah. Adapun kemeja batik tersebut dibalut dengan jaket kulit. Setibanya Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, ia hanya membawa sebuah tas kulit selempang di bahunya. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo tak mengucapkan satu kata pun saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Sambil berjalan, Rafael Alun Trisambodo hanya tersenyum dan memberikan gerak tangan simbol permintaan maaf. Diketahui Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Senin 3 April 2023. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Soal pemeriksaan hari ini, Ali berharap Rafael bisa bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael sebagai tersangka akan dipenuhi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Pasca penetapan menjadi tersangka, KPK menaikkan kasus yang menjerat Rafael Alun dari penyelidikan ke penyidikan. Ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 3 April 2023. KPK melakukan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak tahun 2011 hingga 2023. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nantinya akan dikonfirmasi kepada Rafael tentang temuan beberapa tas bermerek terkenal di rumahnya. Ali menyebutkan jumlah tas dengan merek terkenal itu kurang lebih 70. Selain itu, Ali menuturkan KPK juga akan mengonfirmasi soal temuan uang senilai puluhan miliar rupiah di deposit box milik Rafael Alun. Kemudian, Ali menegaskan KPK tetap memberikan hak-hak dan ruang kepada Rafael Alun untuk menjelaskan langsung fakta di hadapan tim penyidik. Pada tahun 2011 sampai 2023
tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merah putih KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, SDP miliaran rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan. Ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Dari pengamatan di lokasi, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu atau gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 hingga 2023 itu enggan bicara. Berdasarkan pantauan, Rafael Alun tiba di kantor KPK pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi Satrio itu didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Rafael Alun Trisambodo terlihat mengenakan batik berwarna orange dibalut jaket kulit berwarna hitam. Ia juga tampak menjinjing sebuah tas selempang. Awak media yang menunggu kehadirannya dari pagi sontak langsung menodong Rafael Alun dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Rafael Alun Trisambodo beserta tim kuasa hukum lantas memasuki kantor KPK. Ia mengisi jadwal hadir, kemudian dikalungi sebuah kalung berwarna merah tanda akan melakukan pemeriksaan. Rafael kemudian duduk di lobi KPK menunggu jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi secara terpisah, Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan
Pada hari ini, Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ditanya soal penahanan, ia masih belum membeberkannya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Ngebawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ading. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak hari ini Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Masih ya Mas? Masih di sini Mas ya? Masih ya. Masih lewat dulu ya. Mas sorry ya. Sorry Mas ya. Masih lewat dulu ya.
Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan hari ini Senin 3 April 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rafael Alun masih belum ditahan. Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan semua hanya soal waktu. Hingga kini penyidik masih terus bekerja. Ia menjelaskan KPK telah menemukan pidana korupsi terkait gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Uang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan uang puluhan miliar tersebut kemudian disimpan di Safe Deposit Box atau SDB. Uang di Safe Deposit Box tersebutlah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi. Pihaknya menjamin penyidik telah mengantongi cukup bukti. Mengenai konstruksi perkara secara lengkap akan dijelaskan dalam konferensi pers. Kompas nih, HP turun dong. HP turun, HP turun. dong. Bang, kacamata depan mundur, Bang. Klarifikasi terkait dengan LHKPN. Ada beberapa kemarin Pak Malas sudah menjelaskan ya bahwa KPK ini akan mengklarifikasi beberapa pihak terkait dengan LHKPN. Jadi ini di bidang pencegahan ya, untuk bidang pencegahan yang nanti akan dilakukan oleh Direktorat LHKPN KPK. Hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang diklarifikasi, antara lain dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak sudah ada klarifikasi 2 orang, kemudian dari Riau juga ada Kamis dijadwalkan, kemudian juga dari Bombay. Nah itu yang nanti akan diklarifikasi. Yang sedang tentu KPK lalu Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya dan kemudian berdasarkan informasi yang terperoleh di lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak dimaksud. Itu surat undangan sudah disampaikan. Kami juga mengimbau kepada para pihak ini bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada teman orang yang tadi sudah sampaikan. Saya kira itu sementara teman-teman, nanti materinya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut, utamanya perkara yang tadi tersangkanya sudah hadir. Ada pertanyaan? Dulu dong Pak. Ya. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sekjen juga ya terkait dengan jadi memang betul KPK sebelumnya telah menerima surat dari Polri ya tanggal 29 dan suratnya diterima. Namun memang berdasarkan keputusan dari Rapim Rapat Pimpinan di KPK memberhentikan dengan hormat Pak ini karena memang per 31 telah selesai masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada Polri.
ada memang betul surat untuk pembinaan karir untuk promosi ke sana bersama dengan Pak Penyidik Mendadak. Sehingga suratnya saat ini sudah disampaikan kepada Kapolri terkait dengan penghadapan kembali Pak Direktur Penyidikan. Ya, digantikan sementara dengan pejabat PLT pelaksana tugas. Itu selesai Maret tahun ini 31 Maret informasi yang kami terima 31 Maret 2023 ya. Per 1 April kemudian sudah ada pejabat PLT pejabat pelaksana tugasnya Mas Ronald ya, dari Korsub koordinasi dan Pak, ini kan sedang ini ya Pak, klarifikasi terkait dengan KPK. Bagaimana Pak? Sedangkan tidak menjabat lagi sekarang. Ya, nanti terkait dengan itu kami koordinasikan dulu ya dengan Kedepudian LHKPN, Kedepudian Pencegahan Direktorat LHKPN. Ya. Seperti apa nanti mekanisme yang bisa dilakukan kelanjutan dan kemarin kan Pak Hala sudah sampaikan kan bahwa sudah berproses klarifikasi yang ada. Nanti kami perlu konfirmasi kembali ya. Kemudian dia termasuk dewan. Dan kemarin sudah dilakukan seperti itu. Pak mengirim surat ke Polri itu kemarin yang pertama kenapa tidak mendekati perpanjangan jabatan lain? Ini kenapa kemudian cuma kader polisi yang sekarang seperti itu sangat kedua untuk perpanjangan jabatan? Enggak, kan saya tahu ada usulan ada usulan dari sini. Dan setiap pegawai negeri KPK ketika kemudian akan melakukan perpanjangan usulan ada evaluasi mekanisme dari atas usulnya dan sebagainya ada proses. Semua pegawai negeri dan pekerjaan di KPK pasti ada usulan, ada proses melalui SDM, kemudian nanti ke sekjenan, nanti dibawa ke masing-masing instansi juga di sana, baru kemudian proses ada surat kembali masuk ke sini bahwa disetujui untuk dilakukan perpanjangan ya. Kan sudah ada peneliti ya. Oke, makasih Pak. Makasih. Betul Pak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Mundur yuk. Jalan Pak. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak hari ini Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Pak, bisa Mas, bisa di sini Mas ya. Masih Mas ya. Kasih lewat dulu ya. Iya.
Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang, kacamata depan mundur bang. Mas sorry ya. Sorry mas ya. Masih lewat dulu ya. Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK setelah menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK karena ada tekanan publik. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Ia mengaku selama ini hidupnya berjalan baik-baik saja. Tekanan publik semakin kuat setelah dugaan penganiayaan dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya ke KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Dirinya mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022 aset yang ia miliki tidak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 serta program pengampunan pajak atau PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur yuk. Jalan sambil jalan mas. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak hari ini Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bisa ya Mas, bisa di sini Mas ya. Masih ya. Masih mas ya. Masih lewat dulu ya.
Kompas nih, HP turun dong. HP turun, HP turun. dong. Bang kacamata depan mundur bang. Man. Ya. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan kepada tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas dan juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan, puluhan. Saya kira ini pasti akan dikonfirmasi masuk KPK dan PPATK dan uang ya, kemudian untuk keluarga pasti juga akan konfirmasi kepada tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam prosesnya juga kami berikan hak-hak dia sebagai tersangka. Dia akan menyampaikan dan sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian kami sampaikan ini pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang datang dan melakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada tiga. Caranya nanti ketika
subjektif yang akan dilakukan, baik itu secara objektif maupun secara subjektif. Sehingga nanti perkembangannya, saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan yang hasil pemeriksaan terhadap tersangka, gitu ya. Kemudian terkait dengan informasi lain, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di SDM. Jadi sebagai salah satu kebutuhan proses penyidikan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak berpergian ke luar negeri terhadap 10 orang ASN yang diduga terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Jadi pencegahan agar tidak berpergian ke luar negeri terhadap 10 orang ini itu dalam rangka agar proses penyidikan ini berjalan lancar, sehingga ketika 10 orang ini dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK, mereka tetap berada di wilayah Indonesia di dalam negeri, sehingga bisa kooperatif hadir di panggilan ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan saksi M. Idris Koyoto Sinite. Handphone. Waktu yang lalu kan dipanggil ya sebagai saksi, tapi kemudian yang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Senin 3 April 2023. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak tahun 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, saudara, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Rafael Alun, sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada ayah Mario Dandi Satrio itu berdasarkan kecukupan 2 alat bukti, sehingga KPK menaikkan kasus yang tadinya dalam tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK juga menyebut turut menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan beragam tas mewah dari merek Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Tas mewah yang diduga milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek itu langsung disita oleh tim penyidik. Tas mewah dimaksud disita sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Selain tas mewah, saudara, ada juga sejumlah uang yang turut ditemukan oleh tim penyidik KPK. Namun jumlahnya belum disebutkan. Diketahui rumah Rafael Alun yang digeledah KPK salah satunya berada di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Pintu gerbang perumahan itu tepat di bawah flyover dan seberang Rukan Permata Senayan. Perumahan Simpruk Golf memang terbilang mewah karena pintu penjagaan sudah menggunakan palang otomatis.
Setiap tamu yang ingin masuk harus menukarkan identitas di pos security serta ditanya tujuannya. Saat tiba di gerbang perumahan terdapat 3 orang petugas security yang tengah berjaga. Salah seorang petugas keamanan membenarkan bahwa ada rumah Rafael Alun di perumahan tersebut. Namun rumah di Jalan Simpur Golf 13 nomor 29 hanyalah rumah singgah. Petugas keamanan juga enggan menjelaskan soal penggeledahan oleh KPK yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Sumber menyebutkan pengamanan untuk Rafael Alun saat ini terbilang sangat ketat. Bahkan disebutkan ada 2 lapis pengamanan di area rumah Rafael yang ada di dalam perumahan tersebut. Dalam kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun muncul dugaan keterlibatan selebriti berinisial R. Terkait hal itu, KPK masih belum menerima aduan masyarakat terkait dugaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali memastikan KPK menindaklanjuti apabila ada aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan selebriti R di kasus Rafael Alun. Menurutnya, hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, KPK menyatakan akan mencari tahu sosok selebriti berinisial R yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ex-pejabat Dijen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Terkait keterlibatan selebriti inisial R tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Pihaknya mengaku telah menyampaikan data terkait dugaan keterlibatan R ke KPK. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merapat di KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu miliar, pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami
pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan kemudian sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Senin 3 April 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael Alun. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merah putih KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliar rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan kemudian sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya.
Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu. Setelah menyebut dugaan keterlibatan selebriti berinisial R, kini Indonesia Audit Watch atau IAW menduga ada keterlibatan puluhan nama artis dan grup band tanah air di pusaran kasus Rafael. Sekretaris pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai kasus Rafael Alun yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru permulaan atau entry point. Diketahui kini Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi. Ia diduga telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Hasil gratifikasi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Uang itu kemudian disimpan di safe deposit box yang kemudian dibongkar oleh KPK. Kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan? Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang ataupun sore update-nya dari hasil. Mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK hari ini, Senin 3 April 2023. Ia diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Rafael Alun akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Rafael Alun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, saudara. Ia datang bersama beberapa orang yang diduga merupakan kuasa hukumnya. Mantan pejabat Dirjen Pajak itu datang mengenakan kemeja batik yang didominasi warna merah. Adapun kemeja batik tersebut dibalut dengan jaket kulit. Setibanya Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, ia hanya membawa sebuah tas kulit selempang di bahunya. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo tak mengucapkan satu kata pun saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Sambil berjalan, Rafael Alun Trisambodo hanya tersenyum dan memberikan gerak tangan simbol permintaan maaf. Diketahui Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Senin 3 April 2023. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Soal pemeriksaan hari ini, Ali berharap Rafael bisa bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael sebagai tersangka akan dipenuhi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Pasca penetapan menjadi tersangka, KPK menaikkan kasus yang menjerat Rafael Alun dari penyelidikan ke penyidikan. Ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 3 April 2023. KPK melakukan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak tahun 2011 hingga 2023. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nantinya akan dikonfirmasi kepada Rafael tentang temuan beberapa tas bermerek terkenal di rumahnya. Ali menyebutkan jumlah tas dengan merek terkenal itu kurang lebih 70.
Selain itu, Ali menuturkan KPK juga akan mengonfirmasi soal temuan uang senilai puluhan miliar rupiah di deposit box milik Rafael Alun. Kemudian, Ali menegaskan KPK tetap memberikan hak-hak dan ruang kepada Rafael Alun untuk menjelaskan langsung fakta di hadapan tim penyidik. Pada tahun 2011 sampai 2023, tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merah putih KPK, dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, SDP miliaran rupiah itu, tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan. Ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Dari pengamatan di lokasi, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu atau gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 hingga 2023 itu enggan bicara. Berdasarkan pantauan, Rafael Alun tiba di kantor KPK pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi Satrio itu didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Rafael Alun Trisambodo terlihat mengenakan batik berwarna orange dibalut jaket kulit berwarna hitam. Ia juga tampak menjinjing sebuah tas selempang. Awak media yang menunggu kehadirannya dari pagi sontak langsung menodong Rafael Alun dengan sejumlah pertanyaan.
Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Rafael Alun Trisambodo beserta tim kuasa hukum lantas memasuki kantor KPK. Ia mengisi jadwal hadir, kemudian dikalungi sebuah kalung berwarna merah tanda akan melakukan pemeriksaan. Rafael kemudian duduk di lobi KPK menunggu jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi secara terpisah, Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pada hari ini Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ditanya soal penahanan, ia masih belum membeberkannya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Iya. Sambil jalan. Sambil jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan, Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini, Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini, Pak? Ngebawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak, Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini, Pak? Pak, bukti apa aja Pak hari ini, Pak? Itu bawa tas isinya apa aja, Pak? Permisi. Istrinya ikut, Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? Bisa ya Mas? Bisa di sini Mas ya? Masih Mas ya. Kasih lewat dulu ya. Mas sorry ya. Sorry Mas ya. Masih kasih lewat dulu ya.
Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan hari ini Senin 3 April 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rafael Alun masih belum ditahan. Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan semua hanya soal waktu. Hingga kini penyidik masih terus bekerja. Ia menjelaskan KPK telah menemukan pidana korupsi terkait gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Uang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan uang puluhan miliar tersebut kemudian disimpan di Safe Deposit Box atau SDB. Uang di Safe Deposit Box tersebutlah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi. Pihaknya menjamin penyidik telah mengantongi cukup bukti. Mengenai konstruksi perkara secara lengkap akan dijelaskan dalam konferensi pers. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Dong. Bang kacamata depan mundur bang. Klarifikasi terkait dengan LHKPN. Ada beberapa kemarin Pak Laras sudah menjelaskan ya bahwa KPK ini akan mengklarifikasi beberapa pihak terkait dengan LHKPN. Jadi ini di bidang pencegahan ya, ada bidang pencegahan yang ini akan dilakukan oleh Direktorat LHKPN KPK. Hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang diklarifikasi, antara lain dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak sudah ada klarifikasi 2 orang, kemudian dari Riau juga ada Kamis dikeluarkan, kemudian juga dari Boman. Nah itu yang nanti akan diklarifikasi. Pihak-pihak sedang tentu KPK lalu Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya dan kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak dimaksud. Itu surat undangan sudah disampaikan. Kami juga menghimbau
kira itu sementara teman-teman, nanti materinya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut, utamanya perkara yang tadi tersangkanya sudah hadir. Ada pertanyaan? Dulu dong Pak. Ya. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sekjen kita ya terkait dengan jadi memang betul KPK sebelumnya telah menerima surat Polri ya tanggal 29 dan suratnya dihormatkan namun memang berdasarkan keputusan dari Hakim Rapat Pimpinan di KPK memberhentikan dengan hormat ini karena memang per 31 telah selesai masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada Polri kan gitu. Yang ada memang betul surat untuk pembinaan karir untuk promosi ke sana bersama dengan Pak Penyidik Mindaka. Ya suratnya saat ini sudah disampaikan kepada Polri terkait dengan penghadapan kembali Pak Direktur Penyelidikan ya. Ya digantikan sementara dengan pejabat PLT pelaksana tugas. Itu selesai Maret tahun ini apa 31 Maret informasi yang sudah diterima 31 Maret 2023 ya. Per 1 April kemudian sudah ada pejabat PLT pejabat pelaksana tugasnya Mas Ronald ya, dari Korsub Koordinasi dan Pak Indra kan sedang ini ya Pak, klarifikasi terkait dengan KPK. Bagaimana Pak? Sedangkan tidak menjabat lagi sekarang. Ya nanti terkait dengan itu kami koordinasikan dulu ya dengan Kedeputian LHKPN, Kedeputian Pencegahan Direktorat LHKPN. Ya. Seperti apa nanti mekanisme yang bisa dilakukan kelanjutan dari kemarin kan Pak Hala sudah sampaikan kan bahwa sedang berproses klarifikasi yang ada. Nanti kami perlu konfirmasi kembali ya. Termasuk dia termasuk dewan. Dan kemarin sudah dilakukan proses. Pak mengirim surat ke Polri itu kemarin yang pertama kenapa tidak mendapatkan perpanjangan jabatan Anda? Ini kenapa kemudian cuma di kader polisi yang bicara seperti itu sangat kedua untuk perpanjangan? Enggak, kan saya tahu juga belum ada usulan dari sini. Dan setiap pegawai negeri KPK ketika kemudian akan melakukan perpanjangan usulan, ada evaluasi mekanisme dari atas usulnya dan sebagainya ada proses. Semua pegawai negeri dan pekerjaan di KPK pasti ada usulan, ada proses melalui SDM, kemudian nanti ke sekjenan, nanti dibawa ke masing-masing instansi juga di sana, baru kemudian proses ada surat kembali masuk ke sini bahwa disetujui untuk melakukan perpanjangan masing-masing. Ya. Kan sudah ada PLT. Ya. Oke, makasih Pak. Makasih. Betul Pak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Iya. Sambil jalan. Mundur yuk. Ya mundur yuk. Jalan sambil jalan Pak. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan
Mario Dendi, Pak. Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? Pak, misi ya mas, misi kerja di sini mas ya. Masih ya. Masih mas ya. Masih selamat dulu ya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang, kacamata depan mundur, Bang. Mas sorry ya. Sorry mas ya. Masih selamat dulu ya. Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK setelah menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK karena ada tekanan publik. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Ia mengaku selama ini hidupnya berjalan baik-baik saja. Tekanan publik semakin kuat setelah dugaan penganiayaan dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya ke KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Dirinya mengungkapkan sejak 2022
hingga 2022, aset yang ia miliki tidak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 serta program pengampunan pajak atau PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Ya. Sambil jalan. Mundur yuk. Jalan sambil jalan, Pak. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Pak, misi ya Mas, masih udah di sini Mas ya. Masih ya. Masih Mas ya. Masih selamat dulu ya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Dong. Bang, kacamata depan mundur Bang. Ya. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas yang juga merek-merek yang terkenal
dengan menyampaikan dan sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK sampaikan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada tiga. Caranya nanti penyidik yang akan dilakukan, baik itu syarat objektif maupun syarat subjektif. Sehingga nanti perkembangannya, saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan yang hasil pemeriksaan terhadap tersangka ini, gitu ya. Kemudian terkait dengan informasi lain, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di SDM. Jadi sebagai salah satu kebutuhan proses penyidikan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak kemudian luar negeri terhadap 10 orang ASN yang diduga terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Jadi pencegahan agar tidak kemudian luar negeri terhadap 10 orang ini itu dalam rangka agar proses penyidikan ini berjalan lancar, sehingga ketika 10 orang ini dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK, mereka tetap berada di wilayah Indonesia di dalam negeri, sehingga bisa kembali hadir di panggilan ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan saksi M. Idris Koyoto Sinite. Handphone. Waktu yang lalu kan dipanggil ya sebagai saksi, tapi kemudian yang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Senin 3 April 2023. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak tahun 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, saudara, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Rafael Alun, sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada ayah Mario Dandi Satrio itu berdasarkan kecukupan 2 alat bukti, sehingga KPK menaikkan kasus yang tadinya dalam tahap penyelidikan
ke tahap penyidikan. KPK juga menyebut turut menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan beragam tas mewah dari merek Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Tas mewah yang diduga milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek itu langsung disita oleh tim penyidik. Tas mewah dimaksud disita sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Selain tas mewah, saudara, ada juga sejumlah uang yang turut ditemukan oleh tim penyidik KPK. Namun jumlahnya belum disebutkan. Diketahui rumah Rafael Alun yang digeledah KPK salah satunya berada di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Pintu gerbang perumahan itu tepat di bawah flyover dan seberang Rukan Permata Senayan. Perumahan Simpruk Golf memang terbilang mewah karena pintu penjagaan sudah menggunakan palang otomatis. Setiap tamu yang ingin masuk harus menukarkan identitas di pos security serta ditanya tujuannya. Saat tiba di gerbang perumahan terdapat 3 orang petugas security yang tengah berjaga. Salah seorang petugas keamanan membenarkan bahwa ada rumah Rafael Alun di perumahan tersebut. Namun rumah di Jalan Simpruk Golf 13 nomor 29 hanyalah rumah singgah. Petugas keamanan juga enggan menjelaskan soal penggeledahan oleh KPK yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Sumber menyebutkan pengamanan untuk Rafael Alun saat ini terbilang sangat ketat. Bahkan disebutkan ada 2 lapis pengamanan di area rumah Rafael yang ada di dalam perumahan tersebut. Dalam kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun muncul dugaan keterlibatan selebriti berinisial R. Terkait hal itu, KPK masih belum menerima aduan masyarakat terkait dugaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali memastikan KPK menindaklanjuti apabila ada aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan selebriti R di kasus Rafael Alun. Menurutnya, hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, KPK menyatakan akan mencari tahu sosok selebriti berinisial R yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ex-pejabat Dijen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Terkait keterlibatan selebriti inisial R tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW, Iskandar Sitorus. Pihaknya mengaku telah menyampaikan data terkait dugaan keterlibatan R ke KPK. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk menyerahkan di KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan yang sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan
kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu, miliar, pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Senin 3 April 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael Alun. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2011 sampai 2023, tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk menyerang KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang
kenal itu, gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan konfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang, ya, STP miliaran rupiah itu, miliar, pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan, kemudian sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut, ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu. Setelah menyebut dugaan keterlibatan selebriti berinisial R, kini Indonesia Audit Watch atau IAW menduga ada keterlibatan puluhan nama artis dan grup band tanah air di pusaran kasus Rafael. Sekretaris pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai kasus Rafael Alun yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru permulaan atau entry point. Diketahui kini Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi. Ia diduga telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Hasil gratifikasi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Uang itu kemudian disimpan di safe deposit box yang kemudian dibongkar oleh KPK. Kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan? Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang ataupun sore update-nya dari hasil. Mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK hari ini, Senin 3 April 2023. Ia diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Rafael Alun akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Rafael Alun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, saudara. Ia datang bersama beberapa orang yang diduga merupakan kuasa hukumnya. Mantan pejabat Dirjen Pajak itu datang mengenakan kemeja batik yang didominasi warna merah. Adapun kemeja batik tersebut dibalut dengan jaket kulit. Setibanya Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, ia hanya membawa sebuah tas kulit selempang di bahunya. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo tak mengucapkan satu kata pun saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Sambil berjalan, Rafael Alun Trisambodo hanya tersenyum dan memberikan gerak tangan simbol permintaan maaf. Diketahui Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Senin 3 April 2023. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Soal pemeriksaan hari ini, Ali berharap Rafael bisa bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael sebagai tersangka akan dipenuhi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Pasca penetapan menjadi tersangka, KPK menaikkan kasus yang menjerat Rafael Alun dari penyelidikan
ke penyidikan. Ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 3 April 2023. KPK melakukan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak tahun 2011 hingga 2023. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nantinya akan dikonfirmasi kepada Rafael tentang temuan beberapa tas bermerek terkenal di rumahnya. Ali menyebutkan jumlah tas dengan merek terkenal itu kurang lebih 70. Selain itu, Ali menuturkan KPK juga akan mengonfirmasi soal temuan uang senilai puluhan miliar rupiah di deposit box milik Rafael Alun. Kemudian, Ali menegaskan KPK tetap memberikan hak-hak dan ruang kepada Rafael Alun untuk menjelaskan langsung fakta di hadapan tim penyidik. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir beberapa di KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan.
Ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Dari pengamatan di lokasi, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu atau gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 hingga 2023 itu enggan bicara. Berdasarkan pantauan, Rafael Alun tiba di kantor KPK pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi Satrio itu didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Rafael Alun Trisambodo terlihat mengenakan batik berwarna orange dibalut jaket kulit berwarna hitam. Ia juga tampak menjinjing sebuah tas selempang. Awak media yang menunggu kehadirannya dari pagi sontak langsung menodong Rafael Alun dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Rafael Alun Trisambodo beserta tim kuasa hukum lantas memasuki kantor KPK. Ia mengisi jadwal hadir, kemudian dikalungi sebuah kalung berwarna merah tanda akan melakukan pemeriksaan. Rafael kemudian duduk di lobi KPK menunggu jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi secara terpisah, Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pada hari ini Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ditanya soal penahanan, ia masih belum membeberkannya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Iya. Sambil jalan. Mundur yuk. Ya bener ya. Jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Ngebawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak hari ini Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bisa ya Mas? Bisa di sini Mas ya? Masih Mas ya. Masih selamat dulu ya. Iya. Mas sorry ya. Sorry Mas ya. Masih selamat dulu ya.
Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan hari ini Senin 3 April 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rafael Alun masih belum ditahan. Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan semua hanya soal waktu. Hingga kini penyidik masih terus bekerja. Ia menjelaskan KPK telah menemukan pidana korupsi terkait gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Uang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan uang puluhan miliar tersebut kemudian disimpan di Safe Deposit Box atau SDB. Uang di Safe Deposit Box tersebutlah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi. Pihaknya menjamin penyidik telah mengantongi cukup bukti. Mengenai konstruksi perkara secara lengkap akan dijelaskan dalam konferensi pers. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Dong. Bang kacamata depan mundur bang. Klarifikasi terkait dengan LHKPN. Ada beberapa kemarin Pak Laras sudah menjelaskan ya bahwa KPK ini akan mengklarifikasi beberapa pihak terkait dengan LHKPN
jadi ini di bidang pencegahan ya, kemudian pencegahan yang nanti akan dilakukan oleh Direktorat KPK. Hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang diklarifikasi, antara lain dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak sudah ada, nanti akan klarifikasi 2 orang. Kemudian dari Riau juga akan ada, Kamis dijadwalkan. Kemudian juga dari Bogor. Nah itu yang nanti akan diklarifikasi. Yang sedang tentu KPK melalui Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya, dan kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak dimaksud. Itu surat undangan sudah disampaikan. Kami juga himbau kepada para pihak ini bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada 4 orang yang tadi sudah sampaikan. Saya kira itu sementara teman-teman, nanti materinya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut, utamanya perkara yang tadi tersangkanya sudah hadir. Ada pertanyaan? Itu dong Pak. Ya. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sekjen kita ya terkait dengan jadi memang betul KPK sebelumnya telah menerima surat dari ya tanggal 29 dan suratnya diterima namun memang berdasarkan keputusan dari Hakim Rapat Pimpinan di KPK memberhentikan dengan hormat ini karena memang per 31 telah selesai masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada Polri. Yang ada memang betul surat untuk pembinaan karir untuk promosi sana bersama dengan Pak Penyidik Mendadak. Ya, suratnya saat ini sudah disampaikan kepada Polri terkait dengan penghadapan kembali Pak Direktur Penyidikan ya. Ya digantikan sementara dengan pejabat PLT pelaksana tugas. Itu selesai Maret tahun ini apa 31 Maret informasi yang dari 5 31 Maret 2023 ya. Per 1 April kemudian sudah ada pejabat PLT pejabat pelaksana tugasnya Mas Ronald yang dari Korsub Koordinasi dan Pak, ini kan sedang ini ya Pak, klarifikasi terkait dengan KPK. Bagaimana Pak? Kan sudah menjabat lagi sekarang. Ya, nanti terkait dengan itu kami koordinasikan dulu ya dengan Kedeputian LHKPN. Kedeputian Pencegahan Direktorat LHKPN. Ya. Seperti apa nanti mekanisme yang bisa dilakukan kelanjutan dari kemarin kan Pak Hala sudah sampaikan kan bahwa sedang berproses klarifikasi LHKPN-nya. Nanti kami perlu konfirmasi kembali ya. Dia termasuk dewan. Dan kemarin sudah dilakukan proses. Pak, ini surat Polri itu kemarin yang pertama kenapa sudah mendapatkan perpanjangan jabatan ini kenapa kemudian cuma di karir polisi yang disaran seperti itu sama kedua untuk perpanjangan enggak kan saya tahu tidak perlu belum ada usulan dari sini dan setiap pegawai negeri KPK ketika kemudian akan melakukan perpanjangan usulan ada evaluasi mekanisme dari atasan langsung dan sebagainya ada proses. Semua pegawai negeri dan pekerjaan di KPK pasti ada usulan, ada proses melalui SDM, kemudian nanti ke sekjenan, nanti dibawa ke masing-masing instansi juga di sana, baru kemudian proses ada surat kembali masuk ke sini bahwa disetujui untuk dilakukan perpanjangan ya.
Ya. Oke, makasih Pak. Makasih. Betul Pak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Sambil jalan Mas. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak hari ini Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Masih ya Mas, masih aja di sini Mas ya. Masih Mas ya. Masih selamat dulu ya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang, kacamata depan mundur Bang. Mas sorry ya. Sorry Mas ya. Masih selamat dulu ya.
Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK setelah menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK karena ada tekanan publik. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Ia mengaku selama ini hidupnya berjalan baik-baik saja. Tekanan publik semakin kuat setelah dugaan penganiayaan dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya ke KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Dirinya mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022 aset yang ia miliki tidak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program Tax Amnesty pada tahun 2016 serta program pengampunan pajak atau PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Apa yang disampaikan? Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur yuk. Jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak hari ini Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Pak, bisa ya Mas? Bisa di sini Mas ya? Masih Mas ya. Masih lewat dulu ya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Dong. Bang, kacamata depan mundur Bang. Ya.
yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penyidikan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan sampai puluhan. Saya kira itu bisa nanti konfirmasi masuk kepada tim KPK dan PPATK dan uang ya, STP kemudian itu luar biasa pasti juga akan konfirmasi pada tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan kemudian sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian kami sampaikan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada tiga. Caranya nanti penyidik yang akan dilakukan, baik itu syarat objektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya, saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan yang hasil pemeriksaan terhadap tersangka ini. Gitu ya. Kemudian terkait dengan informasi lain, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di SDM. Jadi sebagai salah satu kebutuhan proses penyidikan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak kemudian luar negeri terhadap 10 orang ASN yang diduga terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Jadi pencegahan agar tidak kemudian keluar negeri terhadap 10 orang ini itu dalam rangka agar proses penyidikan ini berjalan lancar, sehingga ketika 10 orang ini dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK, mereka tetap berada di wilayah Indonesia di dalam negeri, sehingga bisa bertanggung hadir di panggilan ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan saksi M. Idris Koyoto Sigite. Handphone. Waktu yang lalu kan dipanggil ya sebagai saksi, tapi kemudian yang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Senin 3 April 2023. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak tahun 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, saudara, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Rafael Alun, sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada ayah Mario Dandi Satrio itu berdasarkan kecukupan 2 alat bukti, sehingga KPK menaikkan kasus yang tadinya dalam tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK juga menyebut turut menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan beragam tas mewah dari merek Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Tas mewah yang diduga milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek itu langsung disita oleh tim penyidik. Tas mewah dimaksud disita sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Selain tas mewah, saudara, ada juga sejumlah uang yang turut ditemukan oleh tim penyidik KPK. Namun jumlahnya belum disebutkan. Diketahui rumah Rafael Alun yang digeledah KPK salah satunya berada di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Pintu gerbang perumahan itu tepat di bawah flyover dan seberang Rukan Permata Senayan. Perumahan Simpruk Golf memang terbilang mewah karena pintu penjagaan sudah menggunakan palang otomatis. Setiap tamu yang ingin masuk harus menukarkan identitas di pos security serta ditanya tujuannya. Saat tiba di gerbang perumahan terdapat 3 orang petugas security yang tengah berjaga. Salah seorang petugas keamanan membenarkan bahwa ada rumah Rafael Alun di perumahan tersebut. Namun rumah di Jalan Simpruk Golf 13 nomor 29 hanyalah rumah singgah. Petugas keamanan juga enggan menjelaskan soal penggeledahan oleh KPK yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Sumber menyebutkan pengamanan untuk Rafael Alun saat ini terbilang sangat ketat. Bahkan disebutkan ada 2 lapis pengamanan di area rumah Rafael yang ada di dalam perumahan tersebut. Dalam kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun muncul dugaan keterlibatan selebriti berinisial R. Terkait hal itu, KPK masih belum menerima aduan masyarakat terkait dugaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
Ali memastikan KPK menindaklanjuti apabila ada aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan selebriti R di kasus Rafael Alun. Menurutnya, hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, KPK menyatakan akan mencari tahu sosok selebriti berinisial R yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ex-pejabat Dijen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Terkait keterlibatan selebriti inisial R tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Pihaknya mengaku telah menyampaikan data terkait dugaan keterlibatan R ke KPK. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merapat di KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Senin 3 April 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya
kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael Alun. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2011 sampai 2023, tersangka ini tadi bagaimana teman-teman kami sudah hadir untuk merapat di KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu. Setelah menyebut dugaan keterlibatan selebriti berinisial R, kini Indonesia Audit Watch atau IAW menduga ada keterlibatan puluhan nama artis dan grup band tanah air di pusaran kasus Rafael. Sekretaris pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai kasus Rafael Alun yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru permulaan atau entry point. Diketahui kini Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi. Ia diduga telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Hasil gratifikasi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Uang itu kemudian disimpan di safe deposit box yang kemudian dibongkar oleh KPK. Kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan? Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektifnya. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang ataupun sore update-nya dari hasil.
Mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK hari ini, Senin 3 April 2023. Ia diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Rafael Alun akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Rafael Alun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, saudara. Ia datang bersama beberapa orang yang diduga merupakan kuasa hukumnya. Mantan pejabat Dirjen Pajak itu datang mengenakan kemeja batik yang didominasi warna merah. Adapun kemeja batik tersebut dibalut dengan jaket kulit. Setibanya Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, ia hanya membawa sebuah tas kulit selempang di bahunya. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo tak mengucapkan satu kata pun saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Sambil berjalan, Rafael Alun Trisambodo hanya tersenyum dan memberikan gerak tangan simbol permintaan maaf. Diketahui Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Senin 3 April 2023. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Soal pemeriksaan hari ini, Ali berharap Rafael bisa bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael sebagai tersangka akan dipenuhi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Pasca penetapan menjadi tersangka, KPK menaikkan kasus yang menjerat Rafael Alun dari penyelidikan ke penyidikan. Ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 3 April 2023. KPK melakukan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak tahun 2011 hingga 2023. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nantinya akan dikonfirmasi kepada Rafael tentang temuan beberapa tas bermerek terkenal di rumahnya. Ali menyebutkan jumlah tas dengan merek terkenal itu kurang lebih 70. Selain itu, Ali menuturkan KPK juga akan mengonfirmasi soal temuan uang senilai puluhan miliar rupiah di deposit box milik Rafael Alun. Kemudian, Ali menegaskan KPK tetap memberikan hak-hak dan ruang kepada Rafael Alun untuk menjelaskan langsung fakta di hadapan tim penyidik. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir di Merah Putih KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STB
teman tidak, pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan kemudian sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjutnya apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan, karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif, sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan. Ex-pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Dari pengamatan di lokasi, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu atau gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 hingga 2023 itu enggan bicara. Berdasarkan pantauan, Rafael Alun tiba di kantor KPK pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi Satrio itu didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Rafael Alun Trisambodo terlihat mengenakan batik berwarna orange dibalut jaket kulit berwarna hitam. Ia juga tampak menjinjing sebuah tas selempang. Awak media yang menunggu kehadirannya dari pagi sontak langsung menodong Rafael Alun dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Rafael Alun Trisambodo beserta tim kuasa hukum lantas memasuki kantor KPK. Ia mengisi jadwal hadir, kemudian dikalungi sebuah kalung berwarna merah tanda akan melakukan pemeriksaan. Rafael kemudian duduk di lobi KPK menunggu jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi secara terpisah, Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pada hari ini Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ditanya soal penahanan, ia masih belum membeberkannya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Iya. Sambil jalan. Mundur yuk. Ya mundur ya. Jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Ngebawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ading. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan
Mario Dendi, Pak. Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? Misi ya, Mas? Misi di sini, Mas ya? Masih ya. Masih, Mas ya. Masih lewat dulu ya. Mas, sorry ya. Sorry, Mas ya. Masih lewat dulu ya. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan hari ini Senin 3 April 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rafael Alun masih belum ditahan. Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan semua hanya soal waktu. Hingga kini penyidik masih terus bekerja.
Ia menjelaskan KPK telah menemukan pidana korupsi terkait gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Uang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan uang puluhan miliar tersebut kemudian disimpan di Safe Deposit Box atau SDB. Uang di Safe Deposit Box tersebutlah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi. Pihaknya menjamin penyidik telah mengantongi cukup bukti. Mengenai konstruksi perkara secara lengkap akan dijelaskan dalam konferensi pers. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang kacamata depan mundur bang. Klarifikasi terkait dengan LHKPN. Ada beberapa kemarin Pak Laras sudah menjelaskan ya bahwa kita ini akan mengklarifikasi beberapa pihak terkait dengan LHKPN. Jadi ini di bidang pencegahan ya, ada bidang pencegahan yang nanti akan dilakukan oleh Direktorat LHKPN KPK. Hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang diklarifikasi, antara lain dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak sudah ada, nanti akan klarifikasi 2 orang. Kemudian dari Riau juga ada, tapi dikeluarkan. Kemudian juga dari Bombay. Nah itu yang nanti akan diklarifikasi. Pihak-pihak sedang menunggu KPK lalu Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya dan kemudian berdasarkan informasi oleh lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak dimaksud. Untuk surat undangan sudah disampaikan. Kami juga mengimbau kepada para pihak ini bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada teman orang yang tadi sudah sampaikan. Saya kira itu sementara teman-teman, nanti materinya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut, utamanya perkara yang tadi tersangkanya sudah hadir. Ada pertanyaan? Dulu dong Pak. Ya. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sekjen ya terkait dengan jadi memang itu KPK sebelumnya telah menerima surat dari ya tanggal 29 dan surat dari namun memang berdasarkan keputusan dari Hakim Rapat Pimpinan di KPK memberhentikan dengan hormat ini karena memang per 31 dengan sisa masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada Polri. Yang ada memang betul surat untuk pembinaan karir untuk promosi ke sana bersama dengan Pak Penyidik Mendadak. Ya, suratnya saat ini sudah disampaikan kepada Polri terkait dengan penghadapan kembali Pak Direktur Penyidikan ya. Ya, di
digantikan sementara dengan pejabat PLT pelaksana tugas. Itu selesai Maret tahun ini atau 31 Maret informasi yang kami terima 31 Maret 2023 ya. Jadi per 1 April kemudian sudah ada pejabat PLT pejabat pelaksana tugasnya Mas Ronald ya, dari Korsub koordinasi dan Pak, kan sedang ini ya Pak, klarifikasi terkait LHKPN itu bagaimana Pak? Nah, kan sudah menjabat lagi sekarang. Ya, nanti terkait dengan itu kami koordinasikan dulu ya dengan Kedeputian LHKPN, Kedeputian Pencegahan Direktorat LHKPN. Ya. Seperti apa nanti mekanisme yang bisa dilakukan kelanjutan dari kemarin kan Pak Hala sudah sampaikan kan bahwa sedang berproses klarifikasi LHKPN-nya. Kami perlu konfirmasi kembali ya. Kemudian dia termasuk dewan dan kemarin sudah dilakukan Pak mengirim surat ke Polri itu kemarin yang pertama kenapa sudah mendekati perpanjangan jabatan ini kenapa kemudian cuma di kader polisi yang sekarang seperti kedua untuk perpanjangan enggak kan saya tahu ada belum ada usulan dari sini dan setiap pegawai negeri ketika kemudian akan melakukan perpanjangan usulan ada evaluasi mekanisme dari atas langsung dan sebagainya ada proses semua pegawai negeri dan pekerjaan di KPK pasti ada usulan, ada proses melalui SDM, kemudian nanti ke seksinan, nanti dibawa ke masing-masing instansi juga di sana, baru kemudian proses ada surat kembali masuk ke sini bahwa disetujui untuk melakukan perpanjangan masing-masing. Ya. Sudah ada penelitian. Oke, makasih Pak. Makasih. Betul Pak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Iya. Sambil jalan. Mundur yuk. Ya mundur yuk. Sambil jalan Pak. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Tahan Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, ini apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Pak, bisa ya Mas? Bisa di sini Mas ya? Masih Mas ya. Kasih lewat dulu ya. Iya.
Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang kacamata depan mundur bang. Mas, sorry ya. Sorry mas ya, masih lewat dulu ya. Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK setelah menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK karena ada tekanan publik. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Ia mengaku selama ini hidupnya berjalan baik-baik saja. Tekanan publik semakin kuat setelah dugaan penganiayaan dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya ke KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Dirinya mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022 aset yang ia miliki tidak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program Tax Amnesty pada tahun 2016 serta program pengampunan pajak atau PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur yuk. Mundur Jalan sambil jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Masih ya Mas, masih bisa di sini Mas ya? Masih ya. Masih mas ya. Masih lewat dulu ya. Iya.
Kompas nih, HP turun dong. HP turun. HP dong. Bang kacamata depan mundur bang. Man. Ya. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas dan juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan sampai puluhan. Saya kira itu pasti akan dikonfirmasi masuk KPK dan PPATK dan uang ya, STP kemudian itu keluarga pasti juga akan konfirmasi kepada tersangka. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Dia akan menyampaikan dan sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian kami sampaikan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang datang dan dilakukan pemeriksaan. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada tiga. Caranya nanti penyidik yang akan menentukan, baik itu syarat objektif maupun syarat subjektif. Sehingga nanti perkembangannya, saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang sore yang hasil pemeriksaan terhadap tersangka gitu ya. Kemudian terkait dengan informasi lain, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di SDM. Jadi sebagai salah satu kebutuhan proses penyidikan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak kemudian luar negeri
panggilan ya. Ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan saksi M. Idris Boyoto Sigite. Handphone. Waktu yang lalu kan dipanggil ya sebagai saksi, tapi kemudian yang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Senin 3 April 2023. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak tahun 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, saudara, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Rafael Alun, sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada ayah Mario Dandi Satrio itu berdasarkan kecukupan 2 alat bukti, sehingga KPK menaikkan kasus yang tadinya dalam tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK juga menyebut turut menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan beragam tas mewah dari merek Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Tas mewah yang diduga milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek itu langsung disita oleh tim penyidik. Tas mewah dimaksud disita sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Selain tas mewah, saudara, ada juga sejumlah uang yang turut ditemukan oleh tim penyidik KPK. Namun jumlahnya belum disebutkan. Diketahui rumah Rafael Alun yang digeledah KPK salah satunya berada di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Pintu gerbang perumahan itu tepat di bawah flyover dan seberang Rukan Permata Senayan. Perumahan Simpruk Golf memang terbilang mewah karena pintu penjagaan sudah menggunakan palang otomatis. Setiap tamu yang ingin masuk harus menukarkan identitas di pos security serta ditanya tujuannya. Saat tiba di gerbang perumahan terdapat 3 orang petugas security yang tengah berjaga. Salah seorang petugas keamanan membenarkan bahwa ada rumah Rafael Alun di perumahan tersebut. Namun rumah di Jalan Simpruk Golf 13 nomor 29 hanyalah rumah singgah. Petugas keamanan juga enggan menjelaskan soal penggeledahan oleh KPK yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Sumber menyebutkan pengamanan untuk Rafael Alun saat ini terbilang sangat ketat. Bahkan disebutkan ada 2 lapis pengamanan di area rumah Rafael yang ada di dalam perumahan tersebut.
Dalam kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun muncul dugaan keterlibatan selebriti berinisial R. Terkait hal itu, KPK masih belum menerima aduan masyarakat terkait dugaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali memastikan KPK menindaklanjuti apabila ada aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan selebriti R di kasus Rafael Alun. Menurutnya, hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, KPK menyatakan akan mencari tahu sosok selebriti berinisial R yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ex-pejabat Dijen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Terkait keterlibatan selebriti inisial R tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Pihaknya mengaku telah menyampaikan data terkait dugaan keterlibatan R ke KPK. Pada tahun 2011 sampai 2023, tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir dengan di KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliar rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Senin 3 April 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti.
Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael Alun. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2011 sampai 2023, tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merapat di KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan yang sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan, ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan, ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan, ya, di rumahnya, menemukan beberapa tas, ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu, gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan konfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang, ya, STP miliaran rupiah itu, tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut, ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu. Setelah menyebut dugaan keterlibatan selebriti berinisial R, kini Indonesia Audit Watch atau IAW menduga ada keterlibatan puluhan nama artis dan grup band tanah air di pusaran kasus Rafael. Sekretaris pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai kasus Rafael Alun yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru permulaan atau entry point. Diketahui kini Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi. Ia diduga telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Hasil gratifikasi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Uang itu kemudian disimpan di safe deposit box yang kemudian dibongkar oleh KPK. Kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan? Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang ataupun sore update-nya dari hasil.
Mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK hari ini, Senin 3 April 2023. Ia diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Rafael Alun akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Rafael Alun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, saudara. Ia datang bersama beberapa orang yang diduga merupakan kuasa hukumnya. Mantan pejabat Dirjen Pajak itu datang mengenakan kemeja batik yang didominasi warna merah. Adapun kemeja batik tersebut dibalut dengan jaket kulit. Setibanya Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, ia hanya membawa sebuah tas kulit selempang di bahunya. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo tak mengucapkan satu kata pun saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Sambil berjalan, Rafael Alun Trisambodo hanya tersenyum dan memberikan gerak tangan simbol permintaan maaf. Diketahui Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Senin 3 April 2023. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Soal pemeriksaan hari ini, Ali berharap Rafael bisa bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael sebagai tersangka akan dipenuhi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Pasca penetapan menjadi tersangka, KPK menaikkan kasus yang menjerat Rafael Alun dari penyelidikan ke penyidikan. Ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 3 April 2023. KPK melakukan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak tahun 2011 hingga 2023. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nantinya akan dikonfirmasi kepada Rafael tentang temuan beberapa tas bermerek terkenal di rumahnya. Ali menyebutkan jumlah tas dengan merek terkenal itu kurang lebih 70. Selain itu, Ali menuturkan KPK juga akan mengonfirmasi soal temuan uang senilai puluhan miliar rupiah di deposit box milik Rafael Alun. Kemudian, Ali menegaskan KPK tetap memberikan hak-hak dan ruang kepada Rafael Alun untuk menjelaskan langsung fakta di hadapan tim penyidik. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir di Merah Putih KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih 70-an. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP
tidak, pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjutnya apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan. Ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Dari pengamatan di lokasi, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu atau gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 hingga 2023 itu enggan bicara. Berdasarkan pantauan, Rafael Alun tiba di kantor KPK pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi Satrio itu didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Rafael Alun Trisambodo terlihat mengenakan batik berwarna orange dibalut jaket kulit berwarna hitam. Ia juga tampak menjinjing sebuah tas selempang. Awak media yang menunggu kehadirannya dari pagi sontak langsung menodong Rafael Alun dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Rafael Alun Trisambodo beserta tim kuasa hukum lantas memasuki kantor KPK. Ia mengisi jadwal hadir, kemudian dikalungi sebuah kalung berwarna merah tanda akan melakukan pemeriksaan. Rafael kemudian duduk di lobi KPK menunggu jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi secara terpisah, Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pada hari ini Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ditanya soal penahanan, ia masih belum membeberkannya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Apa mau disampaikan? Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Iya. Sambil jalan. Mundur yuk. Jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak siap ditahan nggak Pak? Jalan. Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Gini. Apakah sudah bertemu dengan
Mario Dendi, Pak. Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? Bisa mas, bisa di sini mas ya. Masih mas ya. Masih lewat dulu ya. Mas sorry ya. Sorry mas ya. Masih lewat dulu ya. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan hari ini Senin 3 April 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rafael Alun masih belum ditahan. Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan semua hanya soal waktu. Hingga kini penyidik masih terus bekerja.
Ia menjelaskan KPK telah menemukan pidana korupsi terkait gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Uang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan uang puluhan miliar tersebut kemudian disimpan di Safe Deposit Box atau SDB. Uang di Safe Deposit Box tersebutlah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi. Pihaknya menjamin penyidik telah mengantongi cukup bukti. Mengenai konstruksi perkara secara lengkap akan dijelaskan dalam konferensi pers. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang kacamata depan mundur bang. Buat klarifikasi terkait dengan LHKPN. Ada beberapa kemarin Pak Laras sudah menjelaskan ya bahwa kita ini akan mengklarifikasi beberapa pihak terkait dengan LHKPN. Jadi ini di bidang pencegahan ya, untuk bidang pencegahan yang nanti akan dilakukan oleh Direktorat LHKPN KPK. Hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang diklarifikasi, antara lain dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak juga ada, nanti akan klarifikasi 2 orang. Kemudian dari Riau juga ada, Kamis dijadwalkan. Kemudian juga dari Bombarang. Nah itu yang nanti akan diklarifikasi. Pihak-pihak sudah menunggu KPK lalu Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya dan kemudian atas informasi yang mulai didapatkan perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak dimaksud. Untuk surat undangan sudah disampaikan dan kami juga mengimbau kepada para pihak ini bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada tempat orang yang tadi sudah sampaikan. Saya kira itu sementara teman-teman, nanti materinya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut utamanya perkara yang tadi tersangkanya sudah hadir. Ada pertanyaan? Itu dong Pak. Ya. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sekjen ya terkait dengan jadi memang itu KPK sebelumnya telah menerima surat dari Polri ya tanggal 29 dan suratnya namun memang berdasarkan keputusan dari Hakim Rapat Pimpinan di KPK memberhentikan dengan hormat Pak Direktur ini karena memang per 31 bulan sisa masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan ya, kepada Polri. Yang ada memang betul surat untuk pembinaan karir, untuk promosi sana bersama dengan Pak Penyidik Mendadak. Ya, suratnya saat ini sudah disampaikan kepada Polri terkait dengan penghadapan kembali Pak Direktur Penyidikan KPK. Ya,
digantikan sementara oleh pejabat PLT pelaksana tugas. Main dari itu selesai Maret tahun ini apa 31 Maret informasi yang kami terima 31 Maret 2023 ya. Jadi per 1 April kemudian sudah ada pejabat PLT pejabat pelaksana tugasnya Mas Ronald ya, dari Korsub Koordinasi dan Pak, kan sedang ini ya Pak, klarifikasi terkait dengan KPU. Bagaimana Pak? Sedangkan sudah menjabat lagi sekarang. ya, nanti terkait dengan itu kami koordinasikan dulu ya dengan kedeputian LHKPN, kedeputian pencegahan Direktorat LHKPN ya. Seperti apa nanti mekanisme yang bisa dilakukan kelanjutan dari kemarin kan Pak Hala sudah sampaikan kan bahwa sedang berproses klarifikasi yang ya. Kami perlu konfirmasi kembali ya. Termasuk dia termasuk dewan. Dan kemarin sudah dilakukan Pak mengirim surat ke Polri itu kemarin yang pertama kenapa tidak mendekatkan perpanjangan jabatan Pak Endar? Ini kenapa kemudian cuma di kader Polri yang sekarang perpanjangan kedua untuk perpanjangan jabatan? enggak kan kalau ada belum ada usulan dan setiap pegawai negeri KPK ketika kemudian akan melakukan perpanjangan usulan ada evaluasi mekanisme dari atas langsung dan sebagainya ada proses. Semua pegawai negeri dan pekerjaan di KPK pasti ada usulan, ada proses melalui SDM, kemudian nanti ke sekjenan, nanti dibawa ke masing-masing instansi juga di sana, baru kemudian proses ke surat kembali masuk ke sini bahwa institusi untuk melakukan perpanjangan masing-masing. Ya. Sudah ada penelitian. Oke, makasih Pak. Makasih. Betul Pak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Sambil jalan Pak. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Masih ya Mas, masih kerja di sini Mas ya? Masih ya. Masih Mas ya. Masih lewat dulu ya.
Kompas mic, HP turun dong. HP turun, HP turun. Dong. Bang, kacamata depan mundur bang. Mas sorry ya. Sorry mas ya, masih lewat dulu ya. Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK setelah menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK karena ada tekanan publik. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Ia mengaku selama ini hidupnya berjalan baik-baik saja. Tekanan publik semakin kuat setelah dugaan penganiayaan dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya ke KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Dirinya mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022 aset yang ia miliki tidak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 serta program pengampunan pajak atau PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur yuk. Sambil jalan mas. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, ini apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Masih ya Mas, masih di sini Mas ya. Masih ya. Masih mas ya. Masih lewat dulu ya. Iya.
Kompas Mi, HP turun dong. HP turun. HP dong. Bang kacamata depan mundur bang. Ya. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penyidikan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan sampai puluhan. Saya kira ini pasti akan dikonfirmasi masuk kepada KPK dan PPATK dan uang ya, kemudian itu keluarga pasti juga akan dikonfirmasi kepada tersangka. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan dan sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK sampaikan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang datang dan melakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di caranya nanti penyidik yang akan menentukan, baik itu syarat objektif maupun syarat subjektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan yang pemeriksaan terhadap tersangka gitu ya. Kemudian terkait dengan informasi lain, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di SDM. Jadi sebagai salah satu kebutuhan proses penyidikan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak kemudian luar negeri terhadap 10 orang ASN yang diduga terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Jadi pencegahan agar tidak kemudian keluar negeri terhadap 10 orang ini itu dalam rangka agar proses penyidikan ini berjalan lancar, sehingga ketika 10 orang ini dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK, mereka tetap berada di wilayah Indonesia di dalam negeri, sehingga bisa kooperatif hadir di panggilan ya.
kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan saksi M. Idris Boyoto Sinite. Handphone. Waktu yang lalu kan dipanggil ya sebagai saksi, tapi kemudian yang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Senin 3 April 2023. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak tahun 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, saudara, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Rafael Alun, sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada ayah Mario Dandi Satrio itu berdasarkan kecukupan 2 alat bukti, sehingga KPK menaikkan kasus yang tadinya dalam tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK juga menyebut turut menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan beragam tas mewah dari merek Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Tas mewah yang diduga milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek itu langsung disita oleh tim penyidik. Tas mewah dimaksud disita sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Selain tas mewah, saudara, ada juga sejumlah uang yang turut ditemukan oleh tim penyidik KPK. Namun jumlahnya belum disebutkan. Diketahui rumah Rafael Alun yang digeledah KPK salah satunya berada di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Pintu gerbang perumahan itu tepat di bawah flyover dan seberang Rukan Permata Senayan. Perumahan Simpruk Golf memang terbilang mewah karena pintu penjagaan sudah menggunakan palang otomatis. Setiap tamu yang ingin masuk harus menukarkan identitas di pos security serta ditanya tujuannya. Saat tiba di gerbang perumahan terdapat 3 orang petugas security yang tengah berjaga. Salah seorang petugas keamanan membenarkan bahwa ada rumah Rafael Alun di perumahan tersebut. Namun rumah di Jalan Simpruk Golf 13 nomor 29 hanyalah rumah singgah. Petugas keamanan juga enggan menjelaskan soal penggeledahan oleh KPK yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Sumber menyebutkan pengamanan untuk Rafael Alun saat ini terbilang sangat ketat. Bahkan disebutkan ada 2 lapis pengamanan di area rumah Rafael yang ada di dalam perumahan tersebut.
Dalam kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun muncul dugaan keterlibatan selebriti berinisial R. Terkait hal itu, KPK masih belum menerima aduan masyarakat terkait dugaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali memastikan KPK menindaklanjuti apabila ada aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan selebriti R di kasus Rafael Alun. Menurutnya, hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, KPK menyatakan akan mencari tahu sosok selebriti berinisial R yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ex-pejabat Dijen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Terkait keterlibatan selebriti inisial R tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Pihaknya mengaku telah menyampaikan data terkait dugaan keterlibatan R ke KPK. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir dengan di KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Senin 3 April 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti.
Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael Alun. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2011 sampai 2023, tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir dengan KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu. Setelah menyebut dugaan keterlibatan selebriti berinisial R, kini Indonesia Audit Watch atau IAW menduga ada keterlibatan puluhan nama artis dan grup band tanah air di pusaran kasus Rafael. Sekretaris pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai kasus Rafael Alun yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru permulaan atau entry point. Diketahui kini Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi. Ia diduga telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Hasil gratifikasi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Uang itu kemudian disimpan di safe deposit box yang kemudian dibongkar oleh KPK. Kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan? Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang ataupun sore update-nya dari hasil.
Mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK hari ini, Senin 3 April 2023. Ia diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Rafael Alun akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Rafael Alun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, saudara. Ia datang bersama beberapa orang yang diduga merupakan kuasa hukumnya. Mantan pejabat Dirjen Pajak itu datang mengenakan kemeja batik yang didominasi warna merah. Adapun kemeja batik tersebut dibalut dengan jaket kulit. Setibanya Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, ia hanya membawa sebuah tas kulit selempang di bahunya. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo tak mengucapkan satu kata pun saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Sambil berjalan, Rafael Alun Trisambodo hanya tersenyum dan memberikan gerak tangan simbol permintaan maaf. Diketahui Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Senin 3 April 2023. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Soal pemeriksaan hari ini, Ali berharap Rafael bisa bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael sebagai tersangka akan dipenuhi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Pasca penetapan menjadi tersangka, KPK menaikkan kasus yang menjerat Rafael Alun dari penyelidikan ke penyidikan. Ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 3 April 2023. KPK melakukan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak tahun 2011 hingga 2023. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nantinya akan dikonfirmasi kepada Rafael tentang temuan beberapa tas bermerek terkenal di rumahnya. Ali menyebutkan jumlah tas dengan merek terkenal itu kurang lebih 70. Selain itu, Ali menuturkan KPK juga akan mengonfirmasi soal temuan uang senilai puluhan miliar rupiah di deposit box milik Rafael Alun. Kemudian, Ali menegaskan KPK tetap memberikan hak-hak dan ruang kepada Rafael Alun untuk menjelaskan langsung fakta di hadapan tim penyidik. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir di Merah Putih KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP
memang tidak, pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjutnya apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan. Ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Dari pengamatan di lokasi, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu atau gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 hingga 2023 itu enggan bicara. Berdasarkan pantauan, Rafael Alun tiba di kantor KPK pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi Satrio itu didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Rafael Alun Trisambodo terlihat mengenakan batik berwarna orange dibalut jaket kulit berwarna hitam. Ia juga tampak menjinjing sebuah tas selempang. Awak media yang menunggu kehadirannya dari pagi sontak langsung menodong Rafael Alun dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Rafael Alun Trisambodo beserta tim kuasa hukum lantas memasuki kantor KPK. Ia mengisi jadwal hadir, kemudian dikalungi sebuah kalung berwarna merah tanda akan melakukan pemeriksaan. Rafael kemudian duduk di lobi KPK menunggu jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi secara terpisah, Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pada hari ini Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ditanya soal penahanan, ia masih belum membeberkannya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Iya. Sambil jalan. Mundur yuk. Sambil jalan, Pak. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan, Pak? Pak. Apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini, Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan, Pak, hari ini, Pak? Nggak bawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak, Pak? Pak Ading. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini, Pak? Pak, bukti-buktinya apa aja, Pak? Itu bawa tas isinya apa aja, Pak? Permisi. Istrinya ikut, Pak? Gini. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi?
Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? Bisa di sini Mas ya. Masih Mas ya. Masih lewat dulu ya. Mas sorry ya. Sorry Mas ya. Masih lewat dulu ya. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan hari ini Senin 3 April 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rafael Alun masih belum ditahan. Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan semua hanya soal waktu. Hingga kini penyidik masih terus bekerja.
Ia menjelaskan KPK telah menemukan pidana korupsi terkait gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Uang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan uang puluhan miliar tersebut kemudian disimpan di Safe Deposit Box atau SDB. Uang di Safe Deposit Box tersebutlah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi. Pihaknya menjamin penyidik telah mengantongi cukup bukti. Mengenai konstruksi perkara secara lengkap akan dijelaskan dalam konferensi pers. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang kacamata depan mundur bang. Klarifikasi terkait dengan LHKPN. Ada beberapa kemarin Pak Lala sudah menjelaskan ya bahwa kita ini akan mengklarifikasi beberapa pihak terkait dengan LHKPN. Jadi ini di bidang pencegahan ya, itu bidang pencegahan yang nanti akan dilakukan oleh Direktorat LHKPN KPK. Hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang diklarifikasi, antara lain dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak sudah ada, nanti akan klarifikasi 2 orang. Kemudian dari Riau juga akan ada, kami dijadwalkan. Kemudian juga dari Bombana. Nah itu yang nanti akan diklarifikasi. Yang kami sedang menunggu KPK lalu Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya dan kemudian berdasarkan informasi oleh lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak dimaksud. Untuk surat undangan sudah disampaikan dan kami juga mengimbau kepada para pihak ini bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada 4 orang yang tadi sudah disampaikan. Saya kira itu sementara teman-teman, nanti hadirnya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut, utamanya perkara yang tadi tersangkanya sudah hadir. Ada pertanyaan? Dulu dong Pak. Ya. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sekjen ya terkait dengan jadi memang betul KPK sebelumnya telah menerima surat dari Polri ya tanggal 29 dan suratnya namun memang berdasarkan keputusan dari Hakim Rapat Pimpinan di KPK memberhentikan dengan hormat ini karena memang per 31 telah selesai masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada Polri. Yang ada memang betul surat untuk pembinaan karir untuk promosi sana bersama dengan Pak Penyidik Mendadak. Ya, suratnya saat ini sudah disampaikan kepada Polri terkait dengan penghadapan kembali Pak Direktur Penyidikan ya. Ya, digantikan sementara dengan
dilakukan PLT pelaksana tugas. Kemarin dari itu selesai Maret tahun ini apa 31 Maret informasi yang sudah diterima 31 Maret 2023 ya. Jadi per 1 April kemudian sudah ada penjabat PLT penjabat. Pelaksana tugasnya Mas Ronald ya, dari Korsub Koordinasi dan Supervisi. Pak, ini kan sudah ini ya Pak, klarifikasi terkait dengan KPU. Bagaimana Pak? Sedangkan tidak menjabat lagi sekarang. Ya, nanti terkait dengan itu kami koordinasikan dulu ya dengan kedeputian LHKPN. Kedeputian pencegahan Direktorat LHKPN. Ya. Seperti apa nanti mekanisme yang bisa dilakukan kelanjutan dari kemarin kan Pak Hala sudah sampaikan kan bahwa sedang berproses klarifikasi yang ada. Kami perlu konfirmasi kembali ya. Ya termasuk dewan. Dan kemarin sudah dilakukan Pak mengirim surat ke Polri itu kemarin yang pertama kenapa tidak dimintakan perpanjangan jabatan lain? Ini kenapa kemudian cuma di karir polisi yang disarankan kedua untuk perpanjangan jabatan? enggak kan kalau tidak punya ada surat dan setiap pegawai negeri ketika kemudian akan melakukan perpanjangan ada evaluasi mekanisme dari atas langsung dan sebagainya ada proses. Semua pegawai negeri yang bekerja di KPK pasti ada usulan, ada proses melalui SDM, kemudian nanti kesekjenan, nanti dibawa ke masing-masing instansi juga di sana, baru kemudian proses ada surat kembali masuk ke sini bahwa disetujui untuk melakukan perpanjangan masing-masing. Ya. Sudah ada PLT. Ya, makasih Pak. Makasih. Betul Pak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur yuk. Jalan sambil jalan Mas. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, duduknya apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Masih ya Mas, masih kerja di sini Mas ya? Masih Mas ya. Masih selamat dulu ya.
Kompas mic, HP turun dong. HP turun. HP dong. Bang, kacamata depan mundur bang. Mas, sorry ya. Sorry mas ya, masih lewat dulu ya. Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK setelah menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK karena ada tekanan publik. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Ia mengaku selama ini hidupnya berjalan baik-baik saja. Tekanan publik semakin kuat setelah dugaan penganiayaan dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya ke KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Dirinya mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022 aset yang ia miliki tidak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 serta program pengampunan pajak atau PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Iya. Sambil jalan. Mundur yuk. Sambil jalan mas. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Masih ya Mas, masih di sini Mas ya. Masih mas ya. Masih lewat dulu ya. Iya.
Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang kacamata depan mundur bang. Ya. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan sampai puluhan. Saya kira itu pasti akan dikonfirmasi masuk kepada KPK dan PPATK dan uang ya. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia tidak menyampaikan kemudian sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian kami sampaikan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang datang dan melakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang terkait sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada caranya nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat objektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan yang pemeriksaan terhadap tersangka gitu ya. Kemudian terkait dengan informasi lain, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di SDM. Jadi sebagai salah satu kebutuhan proses penyidikan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak kemudian luar negeri terhadap 10 orang ASN yang diduga terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Jadi pencegahan agar tidak kemudian keluar negeri terhadap 10 orang ini itu dalam rangka agar proses penyidikan ini berjalan lancar, sehingga ketika 10 orang ini dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK, mereka tetap berada di wilayah Indonesia di dalam
terkait dengan saksi M. Idris Boyoto Sinite. Handphone. Waktu yang lalu kan dipanggil ya sebagai saksi, tapi kemudian yang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Senin 3 April 2023. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak tahun 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, saudara, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Rafael Alun, sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada ayah Mario Dandi Satrio itu berdasarkan kecukupan 2 alat bukti, sehingga KPK menaikkan kasus yang tadinya dalam tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK juga menyebut turut menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan beragam tas mewah dari merek Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Tas mewah yang diduga milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek itu langsung disita oleh tim penyidik. Tas mewah dimaksud disita sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Selain tas mewah, saudara, ada juga sejumlah uang yang turut ditemukan oleh tim penyidik KPK. Namun jumlahnya belum disebutkan. Diketahui rumah Rafael Alun yang digeledah KPK salah satunya berada di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Pintu gerbang perumahan itu tepat di bawah flyover dan seberang Rukan Permata Senayan. Perumahan Simpruk Golf memang terbilang mewah karena pintu penjagaan sudah menggunakan palang otomatis. Setiap tamu yang ingin masuk harus menukarkan identitas di pos security serta ditanya tujuannya. Saat tiba di gerbang perumahan terdapat 3 orang petugas security yang tengah berjaga. Salah seorang petugas keamanan membenarkan bahwa ada rumah Rafael Alun di perumahan tersebut. Namun rumah di Jalan Simpruk Golf 13 nomor 29 hanyalah rumah singgah. Petugas keamanan juga enggan menjelaskan soal penggeledahan oleh KPK yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Sumber menyebutkan pengamanan untuk Rafael Alun saat ini terbilang sangat ketat. Bahkan disebutkan ada 2 lapis pengamanan di area rumah Rafael yang ada di dalam perumahan tersebut.
Dalam kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun muncul dugaan keterlibatan selebriti berinisial R. Terkait hal itu, KPK masih belum menerima aduan masyarakat terkait dugaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali memastikan KPK menindaklanjuti apabila ada aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan selebriti R di kasus Rafael Alun. Menurutnya, hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, KPK menyatakan akan mencari tahu sosok selebriti berinisial R yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ex-pejabat Dijen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Terkait keterlibatan selebriti inisial R tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Pihaknya mengaku telah menyampaikan data terkait dugaan keterlibatan R ke KPK. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir dengan di KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu miliar, pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Senin 3 April 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti.
Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael Alun. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir dengan KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliar rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu. Setelah menyebut dugaan keterlibatan selebriti berinisial R, kini Indonesia Audit Watch atau IAW menduga ada keterlibatan puluhan nama artis dan grup band tanah air di pusaran kasus Rafael. Sekretaris pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai kasus Rafael Alun yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru permulaan atau entry point. Diketahui kini Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi. Ia diduga telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Hasil gratifikasi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Uang itu kemudian disimpan di safe deposit box yang kemudian dibongkar oleh KPK. Kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan? Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang ataupun sore update-nya dari hasil.
Mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK hari ini, Senin 3 April 2023. Ia diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Rafael Alun akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Rafael Alun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, saudara. Ia datang bersama beberapa orang yang diduga merupakan kuasa hukumnya. Mantan pejabat Dirjen Pajak itu datang mengenakan kemeja batik yang didominasi warna merah. Adapun kemeja batik tersebut dibalut dengan jaket kulit. Setibanya Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, ia hanya membawa sebuah tas kulit selempang di bahunya. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo tak mengucapkan satu kata pun saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Sambil berjalan, Rafael Alun Trisambodo hanya tersenyum dan memberikan gerak tangan simbol permintaan maaf. Diketahui Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Senin 3 April 2023. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Soal pemeriksaan hari ini, Ali berharap Rafael bisa bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael sebagai tersangka akan dipenuhi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Pasca penetapan menjadi tersangka, KPK menaikkan kasus yang menjerat Rafael Alun dari penyelidikan ke penyidikan. Ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 3 April 2023. KPK melakukan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak tahun 2011 hingga 2023. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nantinya akan dikonfirmasi kepada Rafael tentang temuan beberapa tas bermerek terkenal di rumahnya. Ali menyebutkan jumlah tas dengan merek terkenal itu kurang lebih 70. Selain itu, Ali menuturkan KPK juga akan mengonfirmasi soal temuan uang senilai puluhan miliar rupiah di deposit box milik Rafael Alun. Kemudian, Ali menegaskan KPK tetap memberikan hak-hak dan ruang kepada Rafael Alun untuk menjelaskan langsung fakta di hadapan tim penyidik. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir di Merah Putih KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi kepada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP
Kalau tidak, pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjutnya apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan. Ex-pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Dari pengamatan di lokasi, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu atau gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 hingga 2023 itu enggan bicara. Berdasarkan pantauan, Rafael Alun tiba di kantor KPK pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi Satrio itu didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Rafael Alun Trisambodo terlihat mengenakan batik berwarna orange dibalut jaket kulit berwarna hitam. Ia juga tampak menjinjing sebuah tas selempang. Awak media yang menunggu kehadirannya dari pagi sontak langsung menodong Rafael Alun dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Rafael Alun Trisambodo beserta tim kuasa hukum lantas memasuki kantor KPK. Ia mengisi jadwal hadir, kemudian dikalungi sebuah kalung berwarna merah tanda akan melakukan pemeriksaan. Rafael kemudian duduk di lobi KPK menunggu jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi secara terpisah, Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pada hari ini Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ditanya soal penahanan, ia masih belum membeberkannya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur yuk. Ya mundur yuk. Jalan. Terbang. Jalan belakang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ading. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti-bukti apa aja Pak hari ini Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan
Mario Dendi, Pak. Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? Bisa ya mas? Bisa di sini mas ya? Masih mas ya. Masih lewat dulu ya. Mas sorry ya. Sorry mas ya. Masih lewat dulu ya. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan hari ini Senin 3 April 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rafael Alun masih belum ditahan. Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan semua hanya soal waktu. Hingga kini penyidik masih terus bekerja.
Ia menjelaskan KPK telah menemukan pidana korupsi terkait gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Uang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan uang puluhan miliar tersebut kemudian disimpan di Safe Deposit Box atau SDB. Uang di Safe Deposit Box tersebutlah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi. Pihaknya menjamin penyidik telah mengantongi cukup bukti. Mengenai konstruksi perkara secara lengkap akan dijelaskan dalam konferensi pers. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang, kacamata depan mundur bang. Klarifikasi terkait dengan LHKPN. Ada beberapa kemarin Pak Laras sudah menjelaskan ya bahwa KPK ini akan mengklarifikasi beberapa pihak terkait dengan LHKPN. Jadi ini di bidang pencegahan ya, betul bidang pencegahan dan ini akan dilakukan oleh Direktorat LHKPN KPK. Hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang diklarifikasi, antara lain dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak juga ada, nanti akan klarifikasi 2 orang. Kemudian dari Riau juga akan ada Kamis dijadwalkan. Kemudian juga dari Bombarang. Nah itu yang nanti akan diklarifikasi. Yang sedang tentu KPK lalu Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya dan kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak dimaksud. Itu surat undangan sudah disampaikan. Kami juga mengimbau kepada para pihak ini bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada 4 orang yang tadi sudah disampaikan. Saya kira itu sementara teman-teman, nanti materinya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut, utamanya perkara yang tadi tersangkanya sudah hadir. Ada pertanyaan? Dulu dong Pak. Ya. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sekjen ya terkait dengan jadi memang betul KPK sebelumnya telah menerima surat dari Polri ya tanggal 29 dan suratnya digunakan. Namun memang berdasarkan keputusan dari Rapim Rapat Pimpinan KPK memberhentikan dengan hormat Direktur ini karena memang per 31 telah selesai masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada Polri. Yang ada memang betul surat pembinaan karir untuk promosi sana bersama dengan Pak Penyidik Tindakan. Ya, suratnya saat ini sudah disampaikan kepada Polri terkait dengan penghadapan kembali Pak Direktur Penyidikan ya. Ya, di
digantikan sementara dengan pejabat PLT pelaksana tugas. Dari itu selesai Maret tahun ini apa 31 Maret informasi yang sudah diterima 31 Maret 2023 ya. Jadi per 1 April kemudian sudah ada pejabat PLT pejabat pelaksana tugasnya Mas Ronald ya, dari Korsup koordinasi dan Pak, ini kan sudah ini ya Pak, klarifikasi terkait LHKPN itu bagaimana Pak? Sedangkan tidak menjabat lagi sekarang. ya nanti terkait dengan itu kami koordinasikan dulu ya dengan Kedeputian LHKPN, Kedeputian Pencegahan Direktorat LHKPN ya. Seperti apa nanti mekanisme yang bisa dilakukan kelanjutan dan kemarin kan Pak Hala sudah sampaikan kan bahwa sedang berproses klarifikasi ya. Kami perlu konfirmasi kembali ya. Dia termasuk dewan. Dan kemarin sudah dilakukan proses. Pak, yang dimaksudkan ke Polri itu kemarin yang pertama kenapa tidak mendekatkan perpanjangan jabatan Pak Endar? Ini kenapa kemudian cuma di karir polisi yang disarankan kedua untuk perpanjangan jabatan? Enggak, kan kalau ada keputusan belum ada usulan dan setiap pegawai KPK ketika kemudian akan melakukan perpanjangan harus ada evaluasi mekanisme dari atas langsung dan sebagainya ada proses. Semua pegawai negeri dan pekerjaan KPK pasti ada usulan, ada proses melalui SDM, kemudian nanti kesekjenan, nanti dibawa ke masing-masing instansi juga di sana, baru kemudian proses ada surat kembali masuk ke sini bahwa disetujui untuk melakukan perpanjangan masing-masing. Ya. Kan sudah ada PLT. Ya. Oke, makasih Pak. Makasih. Betul Pak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur yuk. Jalan Mas. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Gini. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Misi ya Mas, misi di sini Mas ya. Masih Mas ya. Selamat dulu ya.
Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang kacamata depan mundur bang. Mas sorry ya. Sorry mas ya, masih lewat dulu ya. Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK setelah menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK karena ada tekanan publik. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Ia mengaku selama ini hidupnya berjalan baik-baik saja. Tekanan publik semakin kuat setelah dugaan penganiayaan dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya ke KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Dirinya mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022 aset yang ia miliki tidak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 serta program pengampunan pajak atau PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur yuk. Ya mundur yuk. Jalan sambil jalan mas. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Gini. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bisa ya Mas, bisa di sini Mas ya. Masih mas ya. Masih lewat dulu ya. Iya.
Kompas mi, HP turun dong. HP turun. dong. Bang kacamata depan mundur bang. Ya. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas dan merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan, puluhan. Saya kira itu pasti akan dikonfirmasi masuk kepada KPK dan PPATK dan uang ya. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan dan sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian kami sampaikan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang datang dan dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada tiga. Acaranya nanti penyidik yang akan menentukan, baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya, saya kira teman-teman nanti ikuti. Pasti kami nanti akan sampaikan siang atau sore yang hasil pemeriksaan terhadap tersangka ini. Gitu ya. Kemudian terkait dengan informasi lain, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di SDM. Jadi sebagai salah satu kebutuhan proses penyidikan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak kemudian luar negeri terhadap 10 orang ASN yang diduga terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Jadi pencegahan agar tidak kemudian keluar negeri terhadap 10 orang ini itu dalam rangka agar proses penyidikan ini berjalan lancar, sehingga ketika 10 orang ini dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK, mereka tetap berada di wilayah Indonesia di dalam negeri, sehingga bisa kooperatif di panggilan ya.
Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan saksi M. Idris Boyoto Sinite. Handphone. Waktu yang lalu kan dipanggil ya sebagai saksi, tapi kemudian yang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Senin 3 April 2023. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak tahun 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, saudara, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Rafael Alun, sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada ayah Mario Dandi Satrio itu berdasarkan kecukupan 2 alat bukti, sehingga KPK menaikkan kasus yang tadinya dalam tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK juga menyebut turut menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan beragam tas mewah dari merek Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Tas mewah yang diduga milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek itu langsung disita oleh tim penyidik. Tas mewah dimaksud disita sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Selain tas mewah, saudara, ada juga sejumlah uang yang turut ditemukan oleh tim penyidik KPK. Namun jumlahnya belum disebutkan. Diketahui rumah Rafael Alun yang digeledah KPK salah satunya berada di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Pintu gerbang perumahan itu tepat di bawah flyover dan seberang Rukan Permata Senayan. Perumahan Simpruk Golf memang terbilang mewah karena pintu penjagaan sudah menggunakan palang otomatis. Setiap tamu yang ingin masuk harus menukarkan identitas di pos security serta ditanya tujuannya. Saat tiba di gerbang perumahan terdapat 3 orang petugas security yang tengah berjaga. Salah seorang petugas keamanan membenarkan bahwa ada rumah Rafael Alun di perumahan tersebut. Namun rumah di Jalan Simpruk Golf 13 nomor 29 hanyalah rumah singgah. Petugas keamanan juga enggan menjelaskan soal penggeledahan oleh KPK yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Sumber menyebutkan pengamanan untuk Rafael Alun saat ini terbilang sangat ketat. Bahkan disebutkan ada 2 lapis pengamanan di area rumah Rafael yang ada di dalam perumahan tersebut.
Dalam kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun muncul dugaan keterlibatan selebriti berinisial R. Terkait hal itu, KPK masih belum menerima aduan masyarakat terkait dugaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali memastikan KPK menindaklanjuti apabila ada aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan selebriti R di kasus Rafael Alun. Menurutnya, hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, KPK menyatakan akan mencari tahu sosok selebriti berinisial R yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ex-pejabat Dijen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Terkait keterlibatan selebriti inisial R tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Pihaknya mengaku telah menyampaikan data terkait dugaan keterlibatan R ke KPK. Pada tahun 2011 sampai 2023, tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir beberapa di KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu miliar, pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Senin 3 April 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti.
Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael Alun. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir beberapa penyidik KPK dan saat ini waktu dan pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan konfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliar rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjutnya apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu. Setelah menyebut dugaan keterlibatan selebriti berinisial R, kini Indonesia Audit Watch atau IAW menduga ada keterlibatan puluhan nama artis dan grup band tanah air di pusaran kasus Rafael. Sekretaris pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai kasus Rafael Alun yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru permulaan atau entry point. Diketahui kini Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi. Ia diduga telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Hasil gratifikasi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Uang itu kemudian disimpan di safe deposit box yang kemudian dibongkar oleh KPK. Kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan? Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang ataupun sore update-nya dari hasil.
Mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK hari ini, Senin 3 April 2023. Ia diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Rafael Alun akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Rafael Alun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, saudara. Ia datang bersama beberapa orang yang diduga merupakan kuasa hukumnya. Mantan pejabat Dirjen Pajak itu datang mengenakan kemeja batik yang didominasi warna merah. Adapun kemeja batik tersebut dibalut dengan jaket kulit. Setibanya Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, ia hanya membawa sebuah tas kulit selempang di bahunya. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo tak mengucapkan satu kata pun saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Sambil berjalan, Rafael Alun Trisambodo hanya tersenyum dan memberikan gerak tangan simbol permintaan maaf. Diketahui Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Senin 3 April 2023. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Soal pemeriksaan hari ini, Ali berharap Rafael bisa bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael sebagai tersangka akan dipenuhi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Pasca penetapan menjadi tersangka, KPK menaikkan kasus yang menjerat Rafael Alun dari penyelidikan ke penyidikan. Ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 3 April 2023. KPK melakukan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak tahun 2011 hingga 2023. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nantinya akan dikonfirmasi kepada Rafael tentang temuan beberapa tas bermerek terkenal di rumahnya. Ali menyebutkan jumlah tas dengan merek terkenal itu kurang lebih 70. Selain itu, Ali menuturkan KPK juga akan mengonfirmasi soal temuan uang senilai puluhan miliar rupiah di deposit box milik Rafael Alun. Kemudian, Ali menegaskan KPK tetap memberikan hak-hak dan ruang kepada Rafael Alun untuk menjelaskan langsung fakta di hadapan tim penyidik. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk Merah Putih KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STB
tidak, pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan kemudian sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjutnya apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan, karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan. Ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Dari pengamatan di lokasi, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu atau gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 hingga 2023 itu enggan bicara. Berdasarkan pantauan, Rafael Alun tiba di kantor KPK pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi Satrio itu didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Rafael Alun Trisambodo terlihat mengenakan batik berwarna orange dibalut jaket kulit berwarna hitam. Ia juga tampak menjinjing sebuah tas selempang. Awak media yang menunggu kehadirannya dari pagi sontak langsung menodong Rafael Alun dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Rafael Alun Trisambodo beserta tim kuasa hukum lantas memasuki kantor KPK. Ia mengisi jadwal hadir, kemudian dikalungi sebuah kalung berwarna merah tanda akan melakukan pemeriksaan. Rafael kemudian duduk di lobi KPK menunggu jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi secara terpisah, Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pada hari ini Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ditanya soal penahanan, ia masih belum membeberkannya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Dong. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur yuk. Sambil jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Mau bawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ading. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan
Mario Dendi Pak. Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Masih ya, Mas? Masih di sini, Mas ya? Masih ya. Masih Mas ya. Kasih lewat dulu ya. Mas, sorry ya. Masih Mas ya. Masih kasih lewat dulu ya. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan hari ini Senin 3 April 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rafael Alun masih belum ditahan. Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan semua hanya soal waktu. Hingga kini penyidik masih terus bekerja.
Ia menjelaskan KPK telah menemukan pidana korupsi terkait gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Uang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan uang puluhan miliar tersebut kemudian disimpan di Safe Deposit Box atau SDB. Uang di Safe Deposit Box tersebutlah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi. Pihaknya menjamin penyidik telah mengantongi cukup bukti. Mengenai konstruksi perkara secara lengkap akan dijelaskan dalam konferensi pers. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang, kacamata depan mundur bang. Klarifikasi terkait dengan LHKPN dan itu beberapa yang kemarin Pak Malas sudah menjelaskan ya bahwa kita ini akan mengklarifikasi beberapa pihak terkait dengan LHKPN. Jadi ini di bidang pencegahan ya, bidang pencegahan yang nanti akan dilakukan oleh Direktorat LHKPN KPK. Hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang diklarifikasi, antara lain dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak sudah ada, nanti akan klarifikasi 2 orang. Kemudian dari Riau juga akan ada, tapi sudah dijadwalkan. Kemudian juga dari Bombay. Nah itu yang nanti akan diklarifikasi. Pihak-pihak sedang menunggu KPK lalu Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya dan kemudian berdasarkan informasi yang terperoleh di lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak dimaksud. Itu surat undangan sudah disampaikan. Kami juga mengimbau kepada para pihak ini bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada orang yang tadi sudah sampaikan. Saya kira itu sementara teman-teman, nanti materinya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut, utamanya perkara yang tadi tersangkanya sudah hadir. Ada pertanyaan? Dulu dong Pak. Ya. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sekjen kita ya terkait dengan jadi memang betul KPK sebelumnya telah menerima surat dari ya tanggal 29 dan suratnya dihormati. Namun memang berdasarkan keputusan dari Rapim Rapat Pimpinan di KPK memberhentikan dengan hormat Pak Direktur ini karena memang per 31 telah selesai masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada Polri kan begitu. Yang ada memang betul surat untuk pembinaan karir untuk komisi sana bersama dengan Pak Penyidik Mendadak. Ya, suratnya saat ini sudah disampaikan kepada Polri terkait dengan penghadapan kembali Pak Direktur Penyidikan ya. Ya,
digantikan sementara dengan pejabat PLT pelaksana tugas. Maret itu selesai Maret tahun ini apa itu 31 Maret informasi yang sudah diterima 31 Maret 2023 ya. Jadi per 1 April kemudian sudah ada pejabat PLT pejabat pelaksana tugasnya Mas Ronald yang dari Korsub koordinasi dan Pak Indra kan sedang ini ya Pak, klarifikasi terkait dengan KPU. Bagaimana Pak? Sedangkan sudah menjabat lagi sekarang. ya, nanti terkait dengan itu kami koordinasikan dulu ya dengan Kedemudian LHKPN, Kedemudian Pencegahan Direktorat LHKPN ya. Seperti apa nanti mekanisme yang bisa dilakukan kelanjutan dari kemarin kan Pak Hala sudah sampaikan kan bahwa sudah berproses klarifikasi yang ya. Nanti kami perlu konfirmasi kembali ya. Kemudian dia termasuk dewan dan kemarin sudah dilakukan Pak mengusulkan ke Polri itu kemarin yang pertama kenapa tidak mendekatkan perpanjangan jabatan Pak Indra? Ini kenapa kemudian cuma kader polisi yang sekarang seperti itu sangat kedua untuk perpanjangan jabatan? enggak kan saya kalau tidak berusaha belum ada usulan dan setiap pegawai negeri KPK ketika kemudian akan melakukan perpanjangan ada usulan terus ada evaluasi mekanisme dari atas lalu usulnya dan sebagainya ada proses semua pegawai negeri yang bekerja di KPK pasti ada usulan ada proses melalui SDM kemudian nanti ke sekjenan nanti dibawa ke masing-masing instansi juga di sana baru kemudian proses ada surat lalu masuk ke sini bahwa disetujui untuk dilakukan perpanjangan ya. Sudah ada PLT ya. Oke, makasih Pak. Makasih. Betul Pak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Pak, Bisa ya Mas? Bisa di sini Mas ya? Masih Mas ya. Kasih selamat dulu ya.
Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Dong. Bang, kacamata depan mundur bang. Mas, sorry ya. Sorry mas ya, masih lewat dulu ya. Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK setelah menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK karena ada tekanan publik. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Ia mengaku selama ini hidupnya berjalan baik-baik saja. Tekanan publik semakin kuat setelah dugaan penganiayaan dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya ke KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Dirinya mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022 aset yang ia miliki tidak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 serta program pengampunan pajak atau PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur yuk. Jalan sambil jalan mas. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bisa ya Mas? Bisa di sini Mas ya? Masih mas ya. Masih lewat dulu ya.
Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang kacamata depan mundur bang. Ya. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas dan juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan, puluhan. Saya kira itu bisa nanti konfirmasi masuk kepada KPK dan PPATK dan uang ya, kemudian itu keluarga nanti juga akan konfirmasi kepada tersangka. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kemudian dia akan menyampaikan dan sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian kami sampaikan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di acaranya nanti penyidik yang akan menentukan, baik itu syarat objektif maupun syarat subjektif. Sehingga nanti perkembangannya, saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan yang hasil pemeriksaan terhadap tersangka ini, gitu ya. Kemudian terkait dengan informasi lain, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara
SDM. Jadi sebagai salah satu kebutuhan proses penyidikan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 10 orang ASN yang diduga terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Jadi pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 10 orang ini itu dalam rangka agar proses penyidikan ini berjalan lancar, sehingga ketika 10 orang ini dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK, mereka tetap berada di wilayah Indonesia di dalam negeri, sehingga bisa kembali hadir di panggilan. Ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan saksi M. Idris Boyoto Sinite. Handphone. Waktu yang lalu kan dipanggil ya sebagai saksi, tapi kemudian yang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Senin 3 April 2023. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak tahun 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, saudara, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Rafael Alun, sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada ayah Mario Dandi Satrio itu berdasarkan kecukupan 2 alat bukti, sehingga KPK menaikkan kasus yang tadinya dalam tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK juga menyebut turut menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan beragam tas mewah dari merek Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Tas mewah yang diduga milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek itu langsung disita oleh tim penyidik. Tas mewah dimaksud disita sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Selain tas mewah, saudara, ada juga sejumlah uang yang turut ditemukan oleh tim penyidik KPK. Namun jumlahnya belum disebutkan. Diketahui rumah Rafael Alun yang digeledah KPK salah satunya berada di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Pintu gerbang perumahan itu tepat di bawah flyover dan seberang Rukan Permata Senayan. Perumahan Simpruk Golf memang terbilang mewah karena pintu penjagaan sudah menggunakan palang otomatis. Setiap tamu yang ingin masuk harus menukarkan identitas di pos security serta ditanya tujuannya. Saat tiba di gerbang perumahan terdapat 3 orang petugas security yang tengah berjaga. Salah seorang petugas keamanan membenarkan bahwa ada rumah Rafael Alun di perumahan tersebut. Namun rumah di Jalan Simpruk Golf 13 nomor 29 hanyalah rumah singgah. Petugas keamanan juga enggan menjelaskan soal penggeledahan oleh KPK yang terjadi beberapa hari sebelumnya.
Sumber menyebutkan pengamanan untuk Rafael Alun saat ini terbilang sangat ketat. Bahkan disebutkan ada 2 lapis pengamanan di area rumah Rafael yang ada di dalam perumahan tersebut. Dalam kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun muncul dugaan keterlibatan selebriti berinisial R. Terkait hal itu, KPK masih belum menerima aduan masyarakat terkait dugaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali memastikan KPK menindaklanjuti apabila ada aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan selebriti R di kasus Rafael Alun. Menurutnya, hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, KPK menyatakan akan mencari tahu sosok selebriti berinisial R yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ex-pejabat Dijen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Terkait keterlibatan selebriti inisial R tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Pihaknya mengaku telah menyampaikan data terkait dugaan keterlibatan R ke KPK. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merapat di KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya.
Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Senin 3 April 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael Alun. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merah putih KPK dan saat ini langsung dari pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan kemudian sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan
penahanan. Jadi ini kan soal waktu. Setelah menyebut dugaan keterlibatan selebriti berinisial R, kini Indonesia Audit Watch atau IAW menduga ada keterlibatan puluhan nama artis dan grup band tanah air di pusaran kasus Rafael. Sekretaris pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai kasus Rafael Alun yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru permulaan atau entry point. Diketahui kini Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi. Ia diduga telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Hasil gratifikasi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Uang itu kemudian disimpan di safe deposit box yang kemudian dibongkar oleh KPK. Kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan? Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang atau sore update-nya dari hasil. Mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK hari ini, Senin 3 April 2023. Ia diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Rafael Alun akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Rafael Alun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, saudara. Ia datang bersama beberapa orang yang diduga merupakan kuasa hukumnya. Mantan pejabat Dirjen Pajak itu datang mengenakan kemeja batik yang didominasi warna merah. Adapun kemeja batik tersebut dibalut dengan jaket kulit. Setibanya Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, ia hanya membawa sebuah tas kulit selempang di bahunya. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo tak mengucapkan satu kata pun saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Sambil berjalan, Rafael Alun Trisambodo hanya tersenyum dan memberikan gerak tangan simbol permintaan maaf. Diketahui Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Senin 3 April 2023. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Soal pemeriksaan hari ini, Ali berharap Rafael bisa bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael sebagai tersangka akan dipenuhi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Pasca penetapan menjadi tersangka, KPK menaikkan kasus yang menjerat Rafael Alun dari penyelidikan ke penyidikan. Ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 3 April 2023. KPK melakukan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak tahun 2011 hingga 2023. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nantinya akan dikonfirmasi kepada Rafael tentang temuan beberapa tas bermerek terkenal di rumahnya. Ali menyebutkan jumlah tas dengan merek terkenal itu kurang lebih 70. Selain itu, Ali menuturkan KPK juga akan mengonfirmasi soal temuan uang senilai puluhan miliar rupiah di deposit box milik Rafael Alun. Kemudian, Ali menegaskan KPK tetap memberikan hak-hak dan ruang kepada Rafael Alun untuk menjelaskan langsung fakta di hadapan tim penyidik. Pada tahun 2011 sampai 2023, tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir dengan
merah putih KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih 70-an. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STB miliaran rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan kemudian sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan, karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan. Ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Dari pengamatan di lokasi, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu atau gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 hingga 2023 itu enggan bicara. Berdasarkan pantauan, Rafael Alun tiba di kantor KPK pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi Satrio itu didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Rafael Alun Trisambodo terlihat mengenakan batik berwarna orange dibalut jaket kulit berwarna hitam. Ia juga tampak menjinjing sebuah tas selempang. Awak media yang menunggu kehadirannya dari pagi sontak langsung menodong Rafael Alun dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Rafael Alun Trisambodo beserta tim kuasa hukum lantas memasuki kantor KPK. Ia mengisi jadwal hadir, kemudian dikalungi sebuah kalung berwarna merah tanda akan melakukan pemeriksaan. Rafael kemudian duduk di lobi KPK menunggu jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi secara terpisah, Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pada hari ini Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ditanya soal penahanan,
ia masih belum membeberkannya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Rafael, ada yang mau disampaikan Pak? Pak, ada yang mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Sambil jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ading. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, duduknya apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bisa ya Mas? Bisa di sini Mas ya? Masih Mas ya. Kasih lewat dulu ya. Mas sorry ya. Masih Mas ya. Masih kasih lewat dulu ya.
Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan hari ini Senin 3 April 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rafael Alun masih belum ditahan. Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan semua hanya soal waktu. Hingga kini penyidik masih terus bekerja. Ia menjelaskan KPK telah menemukan pidana korupsi terkait gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Uang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan uang puluhan miliar tersebut kemudian disimpan di Safe Deposit Box atau SDB. Uang di Safe Deposit Box tersebutlah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi. Pihaknya menjamin penyidik telah mengantongi cukup bukti. Mengenai konstruksi perkara secara lengkap akan dijelaskan dalam konferensi pers. Kompas mi HP turun dong. HP turun. Dong. Bang kacamata depan mundur bang. Klarifikasi terkait dengan LHKPN. Ada beberapa kemarin Pak Laras sudah menjelaskan ya bahwa KPK ini akan mengklarifikasi beberapa pihak terkait dengan LHKPN. Jadi ini di bidang pencegahan ya, ada bidang pencegahan yang ini akan dilakukan oleh Direktorat LHKPN KPK. Hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang diklarifikasi, antara lain dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak juga ada, nanti akan klarifikasi 2 orang. Kemudian dari Riau juga akan ada, tapi sudah dikeluarkan. Kemudian juga dari Bombay. Nah itu yang nanti akan diklarifikasi. Yang sedang tentu KPK lalu Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya, dan kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak dimaksud. Itu surat undangan sudah disampaikan, dan juga dihimbau kepada para pihak ini bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada teman orang yang tadi sudah sampaikan. Saya kira itu sementara teman-teman, nanti materinya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut, utamanya perkara yang tadi tersangkanya sudah hadir. Ada pertanyaan? Ikut dulu dong Pak. Ya. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sekjen kita ya terkait dengan jadi
Jadi memang betul KPK sebelumnya telah menerima surat dari Polri ya, tanggal 29 dan suratnya dikomentari namun memang berdasarkan keputusan dari Hakim Rapat Pimpinan KPK memberhentikan dengan hormat ini karena memang per 31 telah selesai masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada Polri kan begitu. Yang ada memang betul surat untuk pembinaan karir di Komisi Sana bersama dengan Pak Penyidik Mendadak. Sehingga suratnya saat ini sudah disampaikan kepada Polri terkait dengan penghadapan kembali Pak Direktur Penyidikan KPK. Ya digantikan sementara dengan pejabat PLT pelaksana tugas. Dari itu selesai Maret tahun ini apa 31 Maret informasi yang sudah diterima 31 Maret 2023 ya. Dari per 1 April kemudian sudah ada pejabat PLT pejabat pelaksana tugasnya Mas Ronald yang dari Korsub koordinasi dan Pak, ini kan sedang ini ya Pak, klarifikasi terkait dengan KPK. Bagaimana Pak? Sedangkan sudah menjabat lagi sekarang. Ya, nanti terkait dengan itu kami koordinasikan dulu ya dengan Kedeputian KKPN. Kedeputian Pencegahan Direktorat KKPN. Ya. Seperti apa nanti mekanisme yang bisa dilakukan kelanjutan dari kemarin kan Pak Hala sudah sampaikan kan bahwa sedang berproses klarifikasi yang akhirnya nanti kami perlu konfirmasi kembali ya. Dia termasuk dewan dan kemarin sudah dilakukan Pak pengiriman surat ke Polri itu kemarin yang pertama kenapa tidak mendekatkan perpanjangan jabatan Pak Hendra? Ini kenapa kemudian cuma kader polisi yang sekarang seperti itu sangat kedua untuk perpanjangan jabatan? Enggak, kan saya tahu tidak perlu belum ada usulan dari sini dan setiap pegawai negeri KPK ketika kemudian akan melakukan perpanjangan harus ada evaluasi mekanisme dari atas usulnya dan sebagainya pada proses. Semua pegawai negeri dan pekerjaan di KPK pasti ada usulan, ada proses melalui SDM, kemudian nanti ke sekjenan, nanti dibawa ke masing-masing instansi juga di sana, baru kemudian proses ada surat kembali masuk ke sini bahwa disetujui untuk dilakukan perpanjangan ya. Kan sudah ada PLT ya. Oke, makasih Pak. Makasih. Betul Pak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur yuk. Sambil jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak hari ini Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Pak, Misi ya Mas, kerja di sini Mas ya. Masih Mas ya. Masih selamat dulu ya. Iya.
Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Dong. Bang, kacamata depan mundur bang. Mas, sorry ya. Sorry mas ya, masih lewat dulu ya. Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK setelah menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK karena ada tekanan publik. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Ia mengaku selama ini hidupnya berjalan baik-baik saja. Tekanan publik semakin kuat setelah dugaan penganiayaan dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya ke KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Dirinya mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022 aset yang ia miliki tidak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 serta program pengampunan pajak atau PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak?
Sambil jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib, Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya, Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak, di Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Masih ya, Mas? Masih di sini, Mas ya? Masih ya. Masih Mas ya. Masih selamat dulu ya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang, kacamata depan mundur Bang. Ya. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas dan juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan sampai puluhan. Saya kira itu bisa nanti konfirmasi masuk KPK dan PPATK dan uang ya, STP kemudian itu bulan pihak nanti juga akan konfirmasi kepada tersangka. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kemudian dia akan menyampaikan
kemudian sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK sampaikan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada tiga. Acaranya nanti penyidik yang akan menentukan, baik itu syarat objektif maupun syarat subjektif. Sehingga nanti perkembangannya, saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang atau sore yang hasil pemeriksaan terhadap tersangka gitu ya. Kemudian terkait dengan informasi lain, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di SDM. Jadi sebagai salah satu kebutuhan proses penyidikan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 10 orang ASN yang diduga terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Jadi pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 10 orang ini itu dalam rangka agar proses penyidikan ini berjalan lancar, sehingga ketika 10 orang ini dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK, mereka tetap berada di wilayah Indonesia di dalam negeri, sehingga bisa mengambil dari panggilan ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan saksi M. Idris Koyoto Sigite. Handphone. Waktu yang lalu kan dipanggil ya sebagai saksi, tapi kemudian yang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Senin 3 April 2023. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak tahun 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, saudara, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Rafael Alun, sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada ayah Mario Dandi Satrio itu berdasarkan kecukupan 2 alat bukti, sehingga KPK menaikkan kasus yang tadinya dalam tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
KPK juga menyebut turut menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan beragam tas mewah dari merek Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Tas mewah yang diduga milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek itu langsung disita oleh tim penyidik. Tas mewah dimaksud disita sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Selain tas mewah, saudara, ada juga sejumlah uang yang turut ditemukan oleh tim penyidik KPK. Namun jumlahnya belum disebutkan. Diketahui rumah Rafael Alun yang digeledah KPK salah satunya berada di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Pintu gerbang perumahan itu tepat di bawah flyover dan seberang Rukan Permata Senayan. Perumahan Simpruk Golf memang terbilang mewah karena pintu penjagaan sudah menggunakan palang otomatis. Setiap tamu yang ingin masuk harus menukarkan identitas di pos security serta ditanya tujuannya. Saat tiba di gerbang perumahan terdapat 3 orang petugas security yang tengah berjaga. Salah seorang petugas keamanan membenarkan bahwa ada rumah Rafael Alun di perumahan tersebut. Namun rumah di Jalan Simpruk Golf 13 nomor 29 hanyalah rumah singgah. Petugas keamanan juga enggan menjelaskan soal penggeledahan oleh KPK yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Sumber menyebutkan pengamanan untuk Rafael Alun saat ini terbilang sangat ketat. Bahkan disebutkan ada 2 lapis pengamanan di area rumah Rafael yang ada di dalam perumahan tersebut. Dalam kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun muncul dugaan keterlibatan selebriti berinisial R. Terkait hal itu, KPK masih belum menerima aduan masyarakat terkait dugaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali memastikan KPK menindaklanjuti apabila ada aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan selebriti R di kasus Rafael Alun. Menurutnya, hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, KPK menyatakan akan mencari tahu sosok selebriti berinisial R yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ex-pejabat Dijen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Terkait keterlibatan selebriti inisial R tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW, Iskandar Sitorus. Pihaknya mengaku telah menyampaikan data terkait dugaan keterlibatan R ke KPK. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merapat di KPK dan saat ini pelaku sudah pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini
nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Ya. Kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Senin 3 April 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael Alun. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merapat di KPK dan saat ini waktu dan pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya,
yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang, ya, STP miliar rupiah itu, miliar, pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan kemudian sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjutnya apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu. Setelah menyebut dugaan keterlibatan selebriti berinisial R, kini Indonesia Audit Watch atau IAW menduga ada keterlibatan puluhan nama artis dan grup band tanah air di pusaran kasus Rafael. Sekretaris pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai kasus Rafael Alun yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru permulaan atau entry point. Diketahui kini Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi. Ia diduga telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Hasil gratifikasi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Uang itu kemudian disimpan di safe deposit box yang kemudian dibongkar oleh KPK. Kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan? Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang atau sore update-nya dari hasil. Mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK hari ini, Senin 3 April 2023. Ia diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Rafael Alun akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Rafael Alun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, saudara. Ia datang bersama beberapa orang yang diduga merupakan kuasa hukumnya. Mantan pejabat Dirjen Pajak itu datang mengenakan kemeja batik yang didominasi warna merah. Adapun kemeja batik tersebut dibalut dengan jaket kulit. Setibanya Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, ia hanya membawa sebuah tas kulit selempang di bahunya. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo tak mengucapkan satu kata pun saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Sambil berjalan, Rafael Alun Trisambodo hanya tersenyum dan memberikan gerak tangan simbol permintaan maaf. Diketahui Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Senin 3 April 2023. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Soal pemeriksaan hari ini, Ali berharap Rafael bisa bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael sebagai tersangka akan dipenuhi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Pasca penetapan menjadi tersangka, KPK menaikkan kasus yang menjerat Rafael Alun dari penyelidikan ke penyidikan.
Ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 3 April 2023. KPK melakukan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak tahun 2011 hingga 2023. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nantinya akan dikonfirmasi kepada Rafael tentang temuan beberapa tas bermerek terkenal di rumahnya. Ali menyebutkan jumlah tas dengan merek terkenal itu kurang lebih 70. Selain itu, Ali menuturkan KPK juga akan mengonfirmasi soal temuan uang senilai puluhan miliar rupiah di deposit box milik Rafael Alun. Kemudian, Ali menegaskan KPK tetap memberikan hak-hak dan ruang kepada Rafael Alun untuk menjelaskan langsung fakta di hadapan tim penyidik. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merah putih KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan. Ex-pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023.
Dari pengamatan di lokasi, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu atau gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 hingga 2023 itu enggan bicara. Berdasarkan pantauan, Rafael Alun tiba di kantor KPK pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi Satrio itu didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Rafael Alun Trisambodo terlihat mengenakan batik berwarna orange dibalut jaket kulit berwarna hitam. Ia juga tampak menjinjing sebuah tas selempang. Awak media yang menunggu kehadirannya dari pagi sontak langsung menodong Rafael Alun dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Rafael Alun Trisambodo beserta tim kuasa hukum lantas memasuki kantor KPK. Ia mengisi jadwal hadir, kemudian dikalungi sebuah kalung berwarna merah tanda akan melakukan pemeriksaan. Rafael kemudian duduk di lobi KPK menunggu jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi secara terpisah, Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pada hari ini Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ditanya soal penahanan, ia masih belum membeberkannya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur dulu. Sambil jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan, Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini, Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan, Pak, hari ini, Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak, Pak? Pak Ading. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini, Pak? Pak, bukti apa aja, Pak? Itu bawa tas isinya apa aja, Pak? Permisi. Istrinya ikut, Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? Masih ya Mas, masih di sini Mas ya. Masih Mas ya. Kasih lewat dulu ya. Mas sorry ya. Masih Mas ya. Masih kasih lewat dulu ya.
Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan hari ini Senin 3 April 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rafael Alun masih belum ditahan. Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan semua hanya soal waktu. Hingga kini penyidik masih terus bekerja. Ia menjelaskan KPK telah menemukan pidana korupsi terkait gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Uang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan uang puluhan miliar tersebut kemudian disimpan di Safe Deposit Box atau SDB. Uang di Safe Deposit Box tersebutlah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi. Pihaknya menjamin penyidik telah mengantongi cukup bukti. Mengenai konstruksi perkara secara lengkap akan dijelaskan dalam konferensi pers. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Dong. Bang kacamata depan mundur bang. Buat klarifikasi terkait dengan LHKPN. Ada beberapa kemarin Pak Laras sudah menjelaskan ya bahwa KPK ini akan mengklarifikasi beberapa pihak terkait dengan LHKPN. Jadi ini di bidang pencegahan ya, jadi bidang pencegahan yang nanti akan dilakukan oleh Direktorat LHKPN KPK.
hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang diklarifikasi, antara lain dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak sudah ada, nanti akan klarifikasi 2 orang. Kemudian dari Riau juga akan ada, tapi dijadwalkan. Kemudian juga dari Bumana. Nah itu yang nanti akan diklarifikasi. Yang sedang untuk KPK lalu Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya, dan kemudian informasi yang mulai di lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak dimaksud. Itu surat undangan sudah disampaikan. Kami juga mengimbau kepada para pihak ini bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada teman orang yang tadi sudah sampaikan. Saya kira itu sementara teman-teman, nanti materinya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut utamanya perkara yang tadi tersangkanya sudah hadir. Ada pertanyaan? Ya. Ya, jadi kan tadi sudah jelaskan ya oleh Pak Sekjen ya terkait dengan jadi memang betul KPK sebelumnya telah menerima surat dari Polri ya tanggal 29 dan suratnya diterima namun memang berdasarkan keputusan dari Hakim Rapat Pimpinan KPK memberhentikan dengan hormat Pak ini karena memang per 31 telah selesai melaksanakan tugasnya dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada Polri. Yang ada memang betul surat untuk pembinaan karir untuk promosi ke sana bersama dengan Pak Penyidik Mendadak. Ya, suratnya saat ini sudah disampaikan kepada Polri terkait dengan penghadapan kembali Pak Direktur Penyidikan KPK. Ya, digantikan sementara dengan pejabat PLT pelaksana tugas. Itu selesai Maret tahun ini apa 31 Maret informasi yang diterima 31 Maret 2023 per 1 April kemudian sudah ada pejabat PLT pejabat pelaksana tugasnya Mas Ronald yang dari Korsub koordinasi dan Pak, ini kan sedang ini ya Pak, klarifikasi terkait dengan KPK. Bagaimana Pak? Dan kan sudah menjabat lagi sekarang. Ya, nanti terkait dengan itu kami koordinasikan dulu ya dengan Kedeputian LHKPN. Kedeputian Pencegahan Direktorat LHKPN. Ya. Seperti apa nanti mekanisme yang bisa dilakukan kelanjutan dari kemarin kan Pak Hala sudah sampaikan kan bahwa sedang berproses klarifikasi yang ada. Jadi kami perlu konfirmasi kembali ya. Ya termasuk Dewan. Dan kemarin sudah dilakukan Pak, kalau dimasukkan ke Polri itu kemarin yang pertama kenapa tidak mendekatkan perpanjangan jabatan Pak? Ini kenapa kemudian cuma kader polisi yang sekarang seperti itu sangat kedua untuk perpanjangan jabatan? Enggak, kan kalau tidak belum ada usulan dari sini dan setiap pegawai negeri KPK ketika kemudian akan melakukan perpanjangan usulan ada evaluasi mekanisme dari atas langsung dan sebagainya ada proses. Semua pegawai negeri yang bekerja di KPK pasti ada usulan, ada proses melalui SDM, kemudian nanti ke sekjenan, nanti dibawa ke masing-masing instansi juga di sana, baru kemudian proses ada surat lalu masuk ke sini bahwa disetujui untuk dilakukan perpanjangan masing-masing. Ya. Kan sudah ada PLT. Ya. Oke, makasih Pak. Makasih. Pak.
Rafael, ada mau disampaikan Pak? Apa Mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan, sambil jalan. Mundur yuk. Mundur Jalan sambil jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Tahan Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Masih ya Mas? Masih di sini Mas ya? Masih Mas ya. Kasih lewat dulu ya. Kompas mi, HP turun dong. HP turun. Dong. Bang, kacamata depan mundur Bang. Mas sorry ya. Sorry Mas ya. Masih lewat dulu ya.
Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK setelah menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK karena ada tekanan publik. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Ia mengaku selama ini hidupnya berjalan baik-baik saja. Tekanan publik semakin kuat setelah dugaan penganiayaan dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya ke KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Dirinya mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022 aset yang ia miliki tidak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 serta program pengampunan pajak atau PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Apa yang disampaikan? Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur yuk. Jalan sambil jalan Mas. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bisa Mas, bisa di sini Mas ya. Permisi Mas ya. Selamat dulu ya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Bang, kacamata depan mundur Bang. Ya.
Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penyidikan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas dan juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan, puluhan. Saya kira itu bisa nanti konfirmasi masuk kepada KPK dan PPATK dan uang ya, STP kemudian itu keluarga nanti juga akan konfirmasi kepada tersangka. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan dan sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian kami tersangka ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada dengan caranya nanti penyidik yang akan menentukan, baik itu syarat objektif maupun syarat subjektif. Sehingga nanti perkembangannya, saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang atau sore hasil pemeriksaan terhadap tersangka ini. Gitu ya. Kemudian terkait dengan informasi lain, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di SDM. Jadi sebagai salah satu kebutuhan proses penyidikan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak kemudian luar negeri terhadap 10 orang ASN yang diduga terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Jadi pencegahan agar tidak kemudian keluar negeri terhadap 10 orang ini itu dalam rangka agar proses penyidikan ini berjalan lancar, sehingga ketika 10 orang ini dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK, mereka tetap berada di wilayah Indonesia di dalam negeri, sehingga bisa mengambil hadir dari panggilan ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan saksi M. Idris Boyoto Sinite. Handphone. Waktu yang lalu kan dipanggil ya sebagai saksi, tapi kemudian yang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Senin 3 April 2023. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak tahun 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, saudara, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Rafael Alun, sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada ayah Mario Dandi Satrio itu berdasarkan kecukupan 2 alat bukti, sehingga KPK menaikkan kasus yang tadinya dalam tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK juga menyebut turut menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan beragam tas mewah dari merek Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Tas mewah yang diduga milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek itu langsung disita oleh tim penyidik. Tas mewah dimaksud disita sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Selain tas mewah, saudara, ada juga sejumlah uang yang turut ditemukan oleh tim penyidik KPK. Namun jumlahnya belum disebutkan. Diketahui rumah Rafael Alun yang digeledah KPK salah satunya berada di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Pintu gerbang perumahan itu tepat di bawah flyover dan seberang Rukan Permata Senayan. Perumahan Simpruk Golf memang terbilang mewah karena pintu penjagaan sudah menggunakan palang otomatis. Setiap tamu yang ingin masuk harus menukarkan identitas di pos security serta ditanya tujuannya. Saat tiba di gerbang perumahan terdapat 3 orang petugas security yang tengah berjaga. Salah seorang petugas keamanan membenarkan bahwa ada rumah Rafael Alun di perumahan tersebut. Namun rumah di Jalan Simpruk Golf 13 nomor 29 hanyalah rumah singgah. Petugas keamanan juga enggan menjelaskan soal penggeledahan oleh KPK yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Sumber menyebutkan pengamanan untuk Rafael Alun saat ini terbilang sangat ketat. Bahkan disebutkan ada 2 lapis pengamanan di area rumah Rafael yang ada di dalam perumahan tersebut. Dalam kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun muncul dugaan keterlibatan selebriti berinisial R.
Terkait hal itu, KPK masih belum menerima aduan masyarakat terkait dugaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali memastikan KPK menindaklanjuti apabila ada aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan selebriti R di kasus Rafael Alun. Menurutnya, hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, KPK menyatakan akan mencari tahu sosok selebriti berinisial R yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ex-pejabat Dijen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Terkait keterlibatan selebriti inisial R tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Pihaknya mengaku telah menyampaikan data terkait dugaan keterlibatan R ke KPK. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merah putih KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih 70-an. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran ya itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka ya. Kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Senin 3 April 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya
kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael Alun. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir beberapa di KPK dan saat ini langsung dari pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu miliar, pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu. Setelah menyebut dugaan keterlibatan selebriti berinisial R, kini Indonesia Audit Watch atau IAW menduga ada keterlibatan puluhan nama artis dan grup band tanah air di pusaran kasus Rafael. Sekretaris pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai kasus Rafael Alun yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru permulaan atau entry point. Diketahui kini Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi. Ia diduga telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Hasil gratifikasi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Uang itu kemudian disimpan di safe deposit box yang kemudian dibongkar oleh KPK. Kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan? Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang ataupun sore update-nya dari hasil.
Mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK hari ini, Senin 3 April 2023. Ia diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Rafael Alun akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Rafael Alun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, saudara. Ia datang bersama beberapa orang yang diduga merupakan kuasa hukumnya. Mantan pejabat Dirjen Pajak itu datang mengenakan kemeja batik yang didominasi warna merah. Adapun kemeja batik tersebut dibalut dengan jaket kulit. Setibanya Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, ia hanya membawa sebuah tas kulit selempang di bahunya. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo tak mengucapkan satu kata pun saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Sambil berjalan, Rafael Alun Trisambodo hanya tersenyum dan memberikan gerak tangan simbol permintaan maaf. Diketahui Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Senin 3 April 2023. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Soal pemeriksaan hari ini, Ali berharap Rafael bisa bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael sebagai tersangka akan dipenuhi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Pasca penetapan menjadi tersangka, KPK menaikkan kasus yang menjerat Rafael Alun dari penyelidikan ke penyidikan. Ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 3 April 2023. KPK melakukan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak tahun 2011 hingga 2023. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nantinya akan dikonfirmasi kepada Rafael tentang temuan beberapa tas bermerek terkenal di rumahnya. Ali menyebutkan jumlah tas dengan merek terkenal itu kurang lebih 70. Selain itu, Ali menuturkan KPK juga akan mengonfirmasi soal temuan uang senilai puluhan miliar rupiah di deposit box milik Rafael Alun. Kemudian, Ali menegaskan KPK tetap memberikan hak-hak dan ruang kepada Rafael Alun untuk menjelaskan langsung fakta di hadapan tim penyidik. Pada tahun 2011 sampai 2023, tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir di Merah Putih KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP
pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjutnya apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan. Ex-pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Dari pengamatan di lokasi, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu atau gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 hingga 2023 itu enggan bicara. Berdasarkan pantauan, Rafael Alun tiba di kantor KPK pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi Satrio itu didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Rafael Alun Trisambodo terlihat mengenakan batik berwarna orange dibalut jaket kulit berwarna hitam. Ia juga tampak menjinjing sebuah tas selempang. Awak media yang menunggu kehadirannya dari pagi sontak langsung menodong Rafael Alun dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Rafael Alun Trisambodo beserta tim kuasa hukum lantas memasuki kantor KPK. Ia mengisi jadwal hadir, kemudian dikalungi sebuah kalung berwarna merah tanda akan melakukan pemeriksaan. Rafael kemudian duduk di lobi KPK menunggu jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi secara terpisah, Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pada hari ini Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ditanya soal penahanan, ia masih belum membeberkannya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur yuk. Jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan, Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini, Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini, Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak, Pak? Pak Ading. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini, Pak? Pak, bukti apa aja Pak hari ini, Pak? Itu bawa tas isinya apa aja, Pak? Permisi. Istrinya ikut, Pak? Apakah sudah bertemu dengan
Mario Dendi, Pak. Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? Bisa ya, Mas? Bisa di sini, Mas ya. Masih ya. Masih Mas ya. Masih lewat dulu ya. Mas, sorry ya. Masih Mas ya. Masih lewat dulu ya. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan hari ini Senin 3 April 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rafael Alun masih belum ditahan. Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan semua hanya soal waktu. Hingga kini penyidik masih terus bekerja.
Ia menjelaskan KPK telah menemukan pidana korupsi terkait gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Uang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan uang puluhan miliar tersebut kemudian disimpan di Safe Deposit Box atau SDB. Uang di Safe Deposit Box tersebutlah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi. Pihaknya menjamin penyidik telah mengantongi cukup bukti. Mengenai konstruksi perkara secara lengkap akan dijelaskan dalam konferensi pers. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang kacamata depan mundur bang. Soal klarifikasi terkait dengan LHKPN, ada beberapa yang kemarin Pak Laras sudah menjelaskan ya bahwa KPK ini akan mengklarifikasi beberapa pihak terkait dengan LHKPN. Jadi ini di bidang pencegahan ya, ada bidang pencegahan yang nanti akan dilakukan oleh Direktorat LHKPN KPK. Hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang diklarifikasi, antara lain dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak sudah ada, nanti akan klarifikasi 2 orang. Kemudian dari Riau juga ada, Kamis dikeluarkan. Kemudian juga dari Bombarang. Nah itu yang nanti akan diklarifikasi. Pihak-pihak sedang tentu KPK lalu Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya dan kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak dimaksud. Itu surat undangan sudah disampaikan. Kami juga mengimbau kepada para pihak ini bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada teman orang yang tadi sudah sampaikan. Saya kira itu sementara teman-teman, nanti materinya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut, utamanya perkara yang tadi tersangkanya sudah hadir. Ada pertanyaan? Itu dulu dong Pak. Ya. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sekjen kita ya terkait dengan jadi memang betul KPK sebelumnya telah menerima surat dari ya tanggal 29 dan surat dari namun memang berdasarkan keputusan dari Hakim Rapat Pimpinan di KPK memberhentikan dengan hormat ini karena memang per 31 bulan sisa masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada Polri kan begitu. Yang ada memang betul surat pembinaan karir di Komisi Sana bersama dengan Pak Penyidik Mendadak. Ya, suratnya saat ini sudah disampaikan kepada Polri terkait dengan penghadapan kembali Pak Direktur Penyidikan ya. Ya, digantikan
dihentikan sementara dengan pejabat PLT pelaksana tugas. Pak itu selesai Maret tahun ini apa 31 Maret informasi yang sudah diterima 31 Maret 2023 ya. Jadi per 1 April kemudian sudah ada pejabat PLT pejabat pelaksana tugasnya Mas Ronald ya, dari Korsub Koordinasi dan Informasi. Pak ini kan sedang ini ya Pak, klarifikasi terkait dengan KPU. Bagaimana Pak? Sudah kan tidak menjabat lagi sekarang. Ya nanti terkait dengan itu kami koordinasikan dulu ya dengan Kedeputian LHKPN. Kedeputian Pencegahan Direktorat LHKPN. Ya. Seperti apa nanti mekanisme yang bisa dilakukan kelanjutan dari kemarin kan Pak Hala sudah sampaikan kan bahwa sedang berproses klarifikasi yang ya. Nanti kami perlu konfirmasi kembali ya. Dia termasuk dewan dan kemarin sudah dilakukan Pak pengiriman surat ke Polri itu kemarin yang pertama kenapa sudah mendekatkan perpanjangan jabatan Pak Endar? Ini kenapa kemudian cuma di kader polisi yang sekarang seperti itu sangat kedua untuk perpanjangan jabatan? Enggak, kan saya tahu ada usulan dari sini dan setiap pegawai negeri KPK ketika kemudian akan melakukan perpanjangan usulan ada evaluasi mekanisme dari atas langsung dan sebagainya ada proses. Semua pegawai negeri dan pekerjaan di KPK pasti ada usulan, ada proses melalui SDM, kemudian nanti ke sekjenan, nanti dibawa ke masing-masing instansi juga di sana, baru kemudian proses ada surat kembali masuk di sini bahwa disetujui untuk dilakukan perpanjangan masing-masing. Ya. Kan sudah ada peneliti. Ya. Oke, makasih Pak. Makasih. Betul Pak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Apa mau disampaikan? Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak hari ini Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Pak, Masih ya Mas? Masih di sini Mas ya? Masih ya. Masih Mas ya. Kasih lewat dulu ya. Iya.
Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Dong. Bang, kacamata depan mundur bang. Mas, sorry ya. Sorry mas ya, masih lewat dulu ya. Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK setelah menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK karena ada tekanan publik. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Ia mengaku selama ini hidupnya berjalan baik-baik saja. Tekanan publik semakin kuat setelah dugaan penganiayaan dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya ke KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Dirinya mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022 aset yang ia miliki tidak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program Tax Amnesty pada tahun 2016 serta program pengampunan pajak atau PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Apa mau disampaikan? Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur yuk. Sambil jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Nggak bawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Pak, misi ya Mas, masih ada di sini Mas ya. Masih ya. Masih Mas ya. Masih lewat dulu ya.
Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Bang, kacamata depan mundur bang. Ya. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penyidikan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas dan juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan sampai puluhan. Saya kira itu pasti akan dikonfirmasi masuk kepada KPK dan PPATK dan uang ya. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan dan sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian kami sampaikan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di acaranya nanti penyidik yang akan menentukan
subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan yang hasil pemeriksaan terhadap tersangka, gitu ya. Kemudian terkait dengan informasi lain, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di SDM. Jadi sebagai salah satu kebutuhan proses penyidikan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak kemudian luar negeri terhadap 10 orang ASN yang diduga terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Jadi pencegahan agar tidak kemudian keluar negeri terhadap 10 orang ini itu dalam rangka agar proses penyidikan ini berjalan lancar, sehingga ketika 10 orang ini dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK, mereka tetap berada di wilayah Indonesia di dalam negeri, sehingga bisa kembali hadir di panggilan ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan saksi M. Idris Boyoto Sinite. Handphone. Waktu yang lalu kan dipanggil ya sebagai saksi, tapi kemudian yang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Senin 3 April 2023. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak tahun 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, saudara, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Rafael Alun, sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada ayah Mario Dandi Satrio itu berdasarkan kecukupan 2 alat bukti, sehingga KPK menaikkan kasus yang tadinya dalam tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK juga menyebut turut menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan beragam tas mewah dari merek Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Tas mewah yang diduga milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek itu langsung disita oleh tim penyidik. Tas mewah dimaksud disita sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Selain tas mewah, saudara, ada juga sejumlah uang yang turut ditemukan oleh tim penyidik KPK. Namun jumlahnya belum disebutkan. Diketahui rumah Rafael Alun yang digeledah KPK salah satunya berada di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Pintu gerbang perumahan itu tepat di bawah flyover dan seberang Rukan Permata Senayan. Perumahan Simpruk Golf memang terbilang mewah,
karena pintu penjagaan sudah menggunakan palang otomatis. Setiap tamu yang ingin masuk harus menukarkan identitas di pos security serta ditanya tujuannya. Saat tiba di gerbang perumahan terdapat 3 orang petugas security yang tengah berjaga. Salah seorang petugas keamanan membenarkan bahwa ada rumah Rafael Alun di perumahan tersebut. Namun rumah di Jalan Simpur Golf 13 nomor 29 hanyalah rumah singgah. Petugas keamanan juga enggan menjelaskan soal penggeledahan oleh KPK yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Sumber menyebutkan pengamanan untuk Rafael Alun saat ini terbilang sangat ketat. Bahkan disebutkan ada 2 lapis pengamanan di area rumah Rafael yang ada di dalam perumahan tersebut. Dalam kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun muncul dugaan keterlibatan selebriti berinisial R. Terkait hal itu, KPK masih belum menerima aduan masyarakat terkait dugaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali memastikan KPK menindaklanjuti apabila ada aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan selebriti R di kasus Rafael Alun. Menurutnya, hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, KPK menyatakan akan mencari tahu sosok selebriti berinisial R yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ex-pejabat Dijen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Terkait keterlibatan selebriti inisial R tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Pihaknya mengaku telah menyampaikan data terkait dugaan keterlibatan R ke KPK. Pada tahun 2011 sampai 2023 tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merapat di KPK dan saat ini langsung sudah pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini.
Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Senin 3 April 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael Alun. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2011 sampai 2023, tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk menyerang di KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliar rupiah itu artinya pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika
dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanankah terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu. Setelah menyebut dugaan keterlibatan selebriti berinisial R, kini Indonesia Audit Watch atau IAW menduga ada keterlibatan puluhan nama artis dan grup band tanah air di pusaran kasus Rafael. Sekretaris pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai kasus Rafael Alun yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru permulaan atau entry point. Diketahui kini Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi. Ia diduga telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Hasil gratifikasi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Uang itu kemudian disimpan di safe deposit box yang kemudian dibongkar oleh KPK. Kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan? Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang atau sore update-nya dari hasil. Mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK hari ini, Senin 3 April 2023. Ia diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Rafael Alun akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Rafael Alun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, saudara. Ia datang bersama beberapa orang yang diduga merupakan kuasa hukumnya. Mantan pejabat Dirjen Pajak itu datang mengenakan kemeja batik yang didominasi warna merah. Adapun kemeja batik tersebut dibalut dengan jaket kulit. Setibanya Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, ia hanya membawa sebuah tas kulit selempang di bahunya. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo tak mengucapkan satu kata pun saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Sambil berjalan, Rafael Alun Trisambodo hanya tersenyum dan memberikan gerak tangan simbol permintaan maaf. Diketahui Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Senin 3 April 2023. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Soal pemeriksaan hari ini, Ali berharap Rafael bisa bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael sebagai tersangka akan dipenuhi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Pasca penetapan menjadi tersangka, KPK menaikkan kasus yang menjerat Rafael Alun dari penyelidikan ke penyidikan. Ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 3 April 2023. KPK melakukan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak tahun 2011 hingga 2023. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nantinya akan dikonfirmasi kepada Rafael tentang temuan beberapa tas bermerek terkenal di rumahnya. Ali menyebutkan jumlah tas dengan merek terkenal itu kurang lebih 70.
Selain itu, Ali menuturkan KPK juga akan mengonfirmasi soal temuan uang senilai puluhan miliar rupiah di deposit box milik Rafael Alun. Kemudian, Ali menegaskan KPK tetap memberikan hak-hak dan ruang kepada Rafael Alun untuk menjelaskan langsung fakta di hadapan tim penyidik. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merah putih KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan. Ex-pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Dari pengamatan di lokasi, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu atau gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 hingga 2023 itu enggan bicara. Berdasarkan pantauan, Rafael Alun tiba di kantor KPK pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi Satrio itu didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Rafael Alun Trisambodo terlihat mengenakan batik berwarna orange dibalut jaket kulit berwarna hitam. Ia juga tampak menjinjing sebuah tas selempang. Awak media yang menunggu kehadirannya dari pagi sontak langsung menodong Rafael Alun dengan sejumlah pertanyaan.
Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Rafael Alun Trisambodo beserta tim kuasa hukum lantas memasuki kantor KPK. Ia mengisi jadwal hadir, kemudian dikalungi sebuah kalung berwarna merah tanda akan melakukan pemeriksaan. Rafael kemudian duduk di lobi KPK menunggu jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi secara terpisah, Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pada hari ini Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ditanya soal penahanan, ia masih belum membeberkannya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Ada mau disampaikan. Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Mundur yuk. Jalan sambil jalan Mas. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ading. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bisa ya Mas, bisa di sini Mas ya. Masih Mas ya. Masih selamat dulu ya. Mas, sorry ya. Masih Mas ya. Masih selamat dulu ya.
Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan hari ini Senin 3 April 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rafael Alun masih belum ditahan. Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan semua hanya soal waktu. Hingga kini penyidik masih terus bekerja. Ia menjelaskan KPK telah menemukan pidana korupsi terkait gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Uang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan uang puluhan miliar tersebut kemudian disimpan di Safe Deposit Box atau SDB. Uang di Safe Deposit Box tersebutlah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi. Pihaknya menjamin penyidik telah mengantongi cukup bukti. Mengenai konstruksi perkara secara lengkap akan dijelaskan dalam konferensi pers. Kompas mi, HP turun dong. HP turun. dong. Bang kacamata depan mundur bang. Klarifikasi terkait dengan LHKPN. Ada beberapa kemarin Pak Malas sudah menjelaskan ya bahwa KPK ini akan mengklarifikasi beberapa pihak terkait dengan LHKPN. Jadi ini di bidang pencegahan ya, jadi bidang pencegahan yang ini akan dilakukan oleh Direktorat LHKPN KPK. Hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang diklarifikasi, antara lain dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak sudah ada, nanti akan klarifikasi 2 orang. Kemudian dari Riau juga akan ada, tapi sudah dikeluarkan. Kemudian juga dari Bombay. Nah itu yang nanti akan diklarifikasi. Yang sedang menunggu KPK lalu Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya dan kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak dimaksud. Itu surat undangan sudah disampaikan dan juga mengimbau kepada para pihak ini bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada teman orang yang tadi sudah sampaikan. Saya kira itu sementara teman-teman, nanti materinya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut, utamanya perkara yang tadi tersangkanya sudah hadir. Ada pertanyaan? Dulu dong Pak. Ya. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sekjen ya terkait dengan jadi memang betul KPK sebelumnya telah menerima surat dari Polri ya tanggal 29 dan suratnya dihormatkan namun memang berdasarkan keputusan dari Rapim rapat pimpinan KPK memberhentikan
diberhentikan dengan hormat. Ini karena memang per 31 telah selesai masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada Polri. Yang ada memang betul surat untuk pembinaan karir untuk promosi ke sana bersama dengan Pak Penyidik Mendadak. Sehingga suratnya saat ini sudah disampaikan kepada Polri terkait dengan penghadapan kembali Pak Direktur Penyidikan. Ya, digantikan sementara dengan pejabat PLT pelaksana tugas. Itu selesai Maret tahun ini apa 31 Maret informasi yang sudah diterima 31 Maret 2023 ya. Per 1 April kemudian sudah ada pejabat PLT pejabat pelaksana tugasnya Mas Ronald yang dari Korsub Koordinasi dan Informasi. Pak ini kan sedang ini ya Pak, klarifikasi terkait dengan KPU. Bagaimana Pak? Sedangkan sudah menjabat lagi sekarang. Ya, nanti terkait dengan itu kami koordinasikan dulu ya dengan Kedeputian KKPN, Kedeputian Pencegahan Direktorat KKPN. Ya. Seperti apa nanti mekanisme yang bisa dilakukan kelanjutan dari kemarin kan Pak Hala sudah sampaikan kan bahwa sedang berproses klarifikasi yang akhirnya nanti kami perlu konfirmasi kembali ya. Dia termasuk dewan dan kemarin sudah dilakukan seperti itu. Pak mengusulkan ke Polri itu kemarin yang pertama kenapa tidak mendekatkan perpanjangan jabatan lain. Ini kenapa kemudian cuma kader polisi yang sekarang seperti itu tangan kedua untuk perpanjangan jabatan. Enggak, kan saya tahu juga belum ada usulan dari sini. Dan setiap pegawai negeri KPK ketika kemudian akan melakukan perpanjangan usulan, ada evaluasi mekanisme dari atas usulnya dan sebagainya, ada proses. Semua pegawai negeri dan pekerjaan di KPK pasti ada usulan, ada proses melalui SDM, kemudian nanti ke sekjenan, nanti dibawa ke masing-masing instansi juga di sana, baru kemudian proses ada surat kembali masuk ke sini bahwa disetujui untuk dilakukan perpanjangan masing-masing. Ya. Oke, makasih Pak. Makasih. Betul Pak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Apa mau disampaikan? Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Sambil jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Masih ya Mas, masih kerja di sini Mas ya? Masih ya. Masih Mas ya. Kasih lewat dulu ya. Iya.
Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Bang, kacamata depan mundur bang. Mas, sorry ya. Sorry mas ya, masih lewat dulu ya. Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK setelah menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK karena ada tekanan publik. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Ia mengaku selama ini hidupnya berjalan baik-baik saja. Tekanan publik semakin kuat setelah dugaan penganiayaan dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya ke KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Dirinya mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022 aset yang ia miliki tidak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 serta program pengampunan pajak atau PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Apa mau disampaikan? Pak, ada mau disampaikan nggak Pak?
Sambil jalan, sambil jalan. Jalan sambil jalan, Mas. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan, Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini, Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan, Pak, hari ini, Pak? Membawa salib, Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya, Pak? Pak, siap ditahan nggak, Pak? Pak, di Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini, Pak? Pak, bukti apa aja, Pak? Itu bawa tas isinya apa aja, Pak? Permisi. Istrinya ikut, Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? Misi ya, Mas. Misi udah di sini, Mas ya. Misi ya. Misi, Mas ya. Selamat dulu ya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Dong. Bang, kacamata depan mundur, Bang. Ya. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penyidikan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas dan juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan sampai puluhan. Saya kira itu bisa nanti konfirmasi masuk pada
juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini. Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada tiga. Caranya nanti penyidik yang akan menentukan, baik itu syarat objektif maupun syarat subjektif. Sehingga nanti perkembangannya, saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan yang hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Gitu ya. Kemudian terkait dengan informasi lain, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di SDM. Jadi sebagai salah satu kebutuhan proses penyidikan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak kemudian luar negeri terhadap 10 orang ASN yang diduga terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Jadi pencegahan agar tidak kemudian luar negeri terhadap 10 orang ini itu dalam rangka agar proses penyidikan ini berjalan lancar, sehingga ketika 10 orang yang dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK, mereka tetap berada di wilayah Indonesia di dalam negeri, sehingga bisa kembali hadir di panggilan ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan saksi M. Idris Koyoto Sigite. Handphone. Waktu yang lalu kan dipanggil ya sebagai saksi, tapi kemudian yang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Senin 3 April 2023. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak tahun 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, saudara, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Rafael Alun, sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada ayah Mario Dandi Satrio itu berdasarkan kecukupan 2 alat bukti, sehingga KPK menaikkan kasus yang tadinya dalam tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK juga menyebut turut menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan beragam tas mewah dari merek Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel. Tas mewah yang diduga milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek itu langsung disita oleh tim penyidik. Tas mewah dimaksud
disita sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Selain tas mewah, saudara, ada juga sejumlah uang yang turut ditemukan oleh tim penyidik KPK. Namun jumlahnya belum disebutkan. Diketahui rumah Rafael Alun yang digeledah KPK salah satunya berada di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Pintu gerbang perumahan itu tepat di bawah flyover dan seberang Rukan Permata Senayan. Perumahan Simpruk Golf memang terbilang mewah karena pintu penjagaan sudah menggunakan palang otomatis. Setiap tamu yang ingin masuk harus menukarkan identitas di pos security serta ditanya tujuannya. Saat tiba di gerbang perumahan terdapat 3 orang petugas security yang tengah berjaga. Salah seorang petugas keamanan membenarkan bahwa ada rumah Rafael Alun di perumahan tersebut. Namun rumah di Jalan Simpruk Golf 13 nomor 29 hanyalah rumah singgah. Petugas keamanan juga enggan menjelaskan soal penggeledahan oleh KPK yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Sumber menyebutkan pengamanan untuk Rafael Alun saat ini terbilang sangat ketat. Bahkan disebutkan ada 2 lapis pengamanan di area rumah Rafael yang ada di dalam perumahan tersebut. Dalam kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun muncul dugaan keterlibatan selebriti berinisial R. Terkait hal itu, KPK masih belum menerima aduan masyarakat terkait dugaan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ali memastikan KPK menindaklanjuti apabila ada aduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan selebriti R di kasus Rafael Alun. Menurutnya, hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebelumnya, KPK menyatakan akan mencari tahu sosok selebriti berinisial R yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ex-pejabat Dijen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Terkait keterlibatan selebriti inisial R tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Pihaknya mengaku telah menyampaikan data terkait dugaan keterlibatan R ke KPK. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk menyerahkan di KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini
antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, dan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu, tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan kemudian sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Senin 3 April 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael Alun. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2011 sampai 2023. Tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merah putih KPK dan saat ini langsung ada pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan konfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya,
STP pemilihan ya itu paling tidak pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan kemudian sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu. Setelah menyebut dugaan keterlibatan selebriti berinisial R, kini Indonesia Audit Watch atau IAW menduga ada keterlibatan puluhan nama artis dan grup band tanah air di pusaran kasus Rafael. Sekretaris pendiri IAW Iskandar Sitorus menilai kasus Rafael Alun yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru permulaan atau entry point. Diketahui kini Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi. Ia diduga telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Hasil gratifikasi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Uang itu kemudian disimpan di safe deposit box yang kemudian dibongkar oleh KPK. Kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan? Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang ataupun sore update-nya dari hasil. Mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, diperiksa KPK hari ini, Senin 3 April 2023. Ia diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Rafael Alun akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Rafael Alun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau tadi pagi, saudara. Ia datang bersama beberapa orang yang diduga merupakan kuasa hukumnya. Mantan pejabat Dirjen Pajak itu datang mengenakan kemeja batik yang didominasi warna merah. Adapun kemeja batik tersebut dibalut dengan jaket kulit. Setibanya Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, ia hanya membawa sebuah tas kulit selempang di bahunya. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo tak mengucapkan satu kata pun saat dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan hari ini. Sambil berjalan, Rafael Alun Trisambodo hanya tersenyum dan memberikan gerak tangan simbol permintaan maaf. Diketahui Rafael Alun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Senin 3 April 2023. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Soal pemeriksaan hari ini, Ali berharap Rafael bisa bersikap kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik. Di sisi lain, Ali mengungkapkan pihaknya memastikan hak-hak Rafael sebagai tersangka akan dipenuhi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Pasca penetapan menjadi tersangka, KPK menaikkan kasus yang menjerat Rafael Alun dari penyelidikan ke penyidikan.
Ex-Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Senin 3 April 2023. KPK melakukan pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pemeriksaan pajak tahun 2011 hingga 2023. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan nantinya akan dikonfirmasi kepada Rafael tentang temuan beberapa tas bermerek terkenal di rumahnya. Ali menyebutkan jumlah tas dengan merek terkenal itu kurang lebih 70. Selain itu, Ali menuturkan KPK juga akan mengonfirmasi soal temuan uang senilai puluhan miliar rupiah di deposit box milik Rafael Alun. Kemudian, Ali menegaskan KPK tetap memberikan hak-hak dan ruang kepada Rafael Alun untuk menjelaskan langsung fakta di hadapan tim penyidik. Pada tahun 2011 sampai 2023, tersangka ini tadi bagaimana teman-teman ketahui sudah hadir untuk merah putih KPK dan saat ini langsung tidak pemeriksaan ya sebagai tersangka tentunya oleh penyidik KPK. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan ya. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan pada teman-teman setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan ya, terhadap tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penggeledahan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas ya, yang juga merek-merek yang terkenal itu gitu ya, yang jumlahnya puluhan, kurang lebih puluhan. Saya kira ini nanti pasti akan dikonfirmasi, termasuk ketika tim KPK dan PPATK menemukan uang ya, STP miliaran rupiah itu miliar, pasti juga akan konfirmasi pada tersangka ini. Tetapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam proses-prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka ya. Kalau kemudian dia akan menyampaikan yang sebaliknya misalnya dari apa yang kemudian KPK tersangkakan ini, pasti kami juga berikan tempat dan ruang yang sama untuk tersangka ini dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di hukum acaranya, nanti penyidik yang akan menentukan baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Sehingga nanti perkembangannya saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan. Ex-pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 3 April 2023. Dari pengamatan di lokasi, tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu atau gratifikasi oleh pemeriksa pajak
pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI tahun 2011 hingga 2023 itu enggan bicara. Berdasarkan pantauan, Rafael Alun tiba di kantor KPK pukul 10.02 waktu Indonesia Barat. Ayah Mario Dandi Satrio itu didampingi oleh sejumlah tim penasihat hukum. Rafael Alun Trisambodo terlihat mengenakan batik berwarna orange dibalut jaket kulit berwarna hitam. Ia juga tampak menjinjing sebuah tas selempang. Awak media yang menunggu kehadirannya dari pagi sontak langsung menodong Rafael Alun dengan sejumlah pertanyaan. Namun ia hanya menelungkupkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Rafael Alun Trisambodo beserta tim kuasa hukum lantas memasuki kantor KPK. Ia mengisi jadwal hadir, kemudian dikalungi sebuah kalung berwarna merah tanda akan melakukan pemeriksaan. Rafael kemudian duduk di lobi KPK menunggu jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi secara terpisah, Saudara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pada hari ini Rafael akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Saat ditanya soal penahanan, ia masih belum membeberkannya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. dong. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Ya. Sambil jalan. Jalan. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan, Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini, Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan, Pak, hari ini, Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak, Pak? Jalan. Pak Ading. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini, Pak? Pak, bukti apa aja, Pak? Itu bawa tas isinya apa aja, Pak? Permisi. Istrinya ikut, Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi, Pak? Masih ya Mas? Masih di sini Mas ya? Masih Mas ya. Kasih lewat dulu ya. Mas sorry ya. Sorry Mas ya. Masih kasih lewat dulu ya.
Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan hari ini Senin 3 April 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rafael Alun masih belum ditahan. Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan semua hanya soal waktu. Hingga kini penyidik masih terus bekerja. Ia menjelaskan KPK telah menemukan pidana korupsi terkait gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada DJP Kemenkeu tahun 2011 hingga 2023. Uang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, mengatakan uang puluhan miliar tersebut kemudian disimpan di Safe Deposit Box atau SDB. Uang di Safe Deposit Box tersebutlah yang menjadi pintu masuk KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi. Pihaknya menjamin penyidik telah mengantongi cukup bukti. Mengenai konstruksi perkara secara lengkap akan dijelaskan dalam konferensi pers. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Dong. Bang kacamata depan mundur bang. Klarifikasi terkait dengan LHKPN. Ada beberapa kemarin Pak Laras sudah menjelaskan ya bahwa KPK ini akan mengklarifikasi beberapa pihak terkait dengan LHKPN. Jadi ini di bidang pencegahan ya, untuk bidang pencegahan dan ini akan dilakukan oleh Direktorat LHKPN KPK. Hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang diklarifikasi, antara lain dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak sudah ada, nanti akan klarifikasi 2 orang. Kemudian dari Riau juga akan ada, tapi sudah dijadwalkan. Kemudian juga dari Bogor. Nah itu yang nanti akan diklarifikasi. Pihak-pihak sedang menunggu KPK lalu Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya dan kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak dimaksud. Itu surat undangan sudah disampaikan dan kami juga mengimbau kepada para pihak ini bisa hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kepada 4 orang yang tadi sudah sampaikan. Saya kira itu sementara teman-teman, nanti materinya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut utamanya perkara yang tadi tersangkanya sudah hadir. Ada pertanyaan?
situ dong Pak. Ya. Ya, jadi kan tadi sudah jelaskan ya oleh Pak Sekjen kita ya terkait dengan jadi memang betul KPK sebelumnya telah menerima surat dari Polri ya tanggal 29 dan suratnya diterima namun memang berdasarkan keputusan dari Rapim rapat pimpinan di KPK memberhentikan dengan hormat ini karena memang per 31 telah selesai masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada Polri. Yang ada memang betul surat untuk pembinaan karir untuk promosi ke sana bersama dengan Pak Dirjen Mendadak. Ya suratnya saat ini sudah disampaikan kepada Polri terkait dengan penghadapan kembali Pak Direktur Penyelidikan ya. Ya digantikan sementara dengan pejabat PLT pelaksana tugas. Yang itu selesai Maret tahun ini apa 31 Maret informasi yang diterima 31 Maret 2023 ya. Per 1 April kemudian sudah ada pejabat PLT pejabat pelaksana tugasnya Mas Ronald yang dari Korsub koordinasi dan Pak, ini kan sudah ini ya Pak, klarifikasi terkait dengan KPK. Bagaimana Pak? Sudah kan sudah menjabat lagi sekarang. Ya nanti terkait dengan itu kami koordinasikan dulu ya dengan Kedeputian KKPN, Kedeputian Pencegahan Direktorat KKPN. Ya. Seperti apa nanti mekanisme yang bisa dilakukan kelanjutan dari kemarin kan Pak Hala sudah sampaikan kan bahwa sedang berproses klarifikasi yang akhirnya kami perlu konfirmasi kembali ya. Dia termasuk dewan dan kemarin sudah dilakukan Pak pengiriman surat ke Polri itu kemarin yang pertama kenapa tidak mendapatkan perpanjangan jabatan Pak? Ini kenapa kemudian cuma di kader polisi yang sekarang seperti itu sangat kedua untuk perpanjangan jabatan? Enggak, kan kalau tidak belum ada usulan dari sini dan setiap pegawai negeri KPK ketika kemudian akan melakukan perpanjangan usulan ada evaluasi mekanisme dari atas usulnya dan sebagainya ada proses. Semua pegawai negeri dan pekerjaan di KPK pasti ada usulan, ada proses melalui SDM, kemudian nanti ke sekjenan, nanti dibawa ke masing-masing instansi juga di sana, baru kemudian proses ada surat kembali masuk ke sini bahwa disetujui untuk dilakukan perpanjangan ya. Kan sudah ada penalti. Ya. Oke, makasih Pak. Makasih. Betul Pak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Apa mau disampaikan? Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Ya. Sambil jalan. Mundur yuk. Jalan sambil jalan Mas. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Pak, misi ya Mas? Bisa di sini Mas ya? Masih Mas ya. Kasih lewat dulu ya. Iya.
Kompas mi, HP turun dong. HP turun. Dong. Bang, kacamata depan mundur bang. Mas, sorry ya. Sorry mas ya, masih lewat dulu ya. Rafael Alun Trisambodo diperiksa KPK setelah menjadi tersangka dugaan kasus gratifikasi. Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Rafael Alun mengaku dijadikan tersangka oleh KPK karena ada tekanan publik. Rafael merasa status tersangka yang disematkan kepadanya karena ia menjadi target operasi. Ia mengaku selama ini hidupnya berjalan baik-baik saja. Tekanan publik semakin kuat setelah dugaan penganiayaan dilakukan anaknya Mario Dandi viral di media sosial. Ia menegaskan telah patuh untuk menyampaikan harta kekayaannya ke KPK. Rafael Alun mengungkapkan sejak 2011 ia selalu rutin menyampaikan harta kekayaannya. Di sisi lain, ia juga mengaku tertib melaporkan SPT orang pribadi sejak 2022 dan seluruh asetnya di LHKPN. Dirinya mengungkapkan sejak 2012 hingga 2022 aset yang ia miliki tidak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai lantaran menyesuaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tak hanya itu, Rafael juga mengaku mengikuti program tax amnesty pada tahun 2016 serta program pengampunan pajak atau PPS pada 2022 sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak. Rafael, ada mau disampaikan Pak? Apa aja Pak yang disampaikan? Pak, ada mau disampaikan nggak Pak? Ya,
Sambil jalan. Sambil jalan mas. Terbang. Pak, apa aja yang dipersiapkan Pak? Pak. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Ya, sambil jalan. Apakah ada yang dipersiapkan Pak hari ini Pak? Membawa salib Pak. Pak, ini udah didampingi kuasa hukum ya Pak? Pak, siap ditahan nggak Pak? Pak Ding. Pak, apa aja Pak yang dipersiapkan hari ini Pak? Pak, bukti apa aja Pak? Itu bawa tas isinya apa aja Pak? Permisi. Istrinya ikut Pak? Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Bangun. Apakah sudah bertemu dengan Mario Dendi Pak? Masih ya mas, masih ada di sini mas ya. Masih ya. Masih mas ya. Masih lewat dulu ya. Kompas nih, HP turun dong. HP turun. Bang, kacamata depan mundur bang. Ya. Tadi banyak yang bertanya juga terkait dengan materinya apa yang akan ditanyakan. Tetapi yang pasti bahwa mengenai materi pertanyaan kepada tersangka ini nanti kami akan sampaikan setelah tim penyidik selesai melakukan pemeriksaan pada tersangka ini. Tetapi antara lain beberapa hal yang pasti nanti kemudian dikonfirmasi pada tersangka ini, antara lain misalnya kemarin kan tim penyidik melakukan penyidikan ya di rumahnya, menemukan beberapa tas juga merek-merek yang terkenal itu ya, yang jumlahnya puluhan sampai puluhan. Saya kira itu bisa nanti konfirmasi masuk KPK dan PPATK dan uang ya, STP kemudian itu keluarga pasti juga akan konfirmasi pada tersangka. Tapi yang pasti terhadap tersangka kami pastikan dalam prosesnya juga kami berikan hak-haknya dia sebagai tersangka. Kalau kemudian dia akan menyampaikan kemudian sebaliknya misalnya
tim penyidik KPK pada hari ini ataupun di hari-hari yang datang ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah hari ini juga akan dilakukan penahanan misalnya terhadap tersangka ini? Tentu nanti tim penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut ya, apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini. Tetapi yang pasti perlu kami sampaikan, teman-teman juga tahu bahwa hampir tidak ada kemudian orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan. Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan, kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan. Karena syarat penahanan itu ada di dengan caranya nanti penyidik yang akan menentukan, baik itu syarat objektif maupun syarat subjektif. Sehingga nanti perkembangannya, saya kira teman-teman nanti ikuti, pasti kami nanti akan sampaikan siang atau sore yang hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Gitu ya. Kemudian terkait dengan informasi lain, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara di SDM. Jadi sebagai salah satu kebutuhan proses penyidikan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM, KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak kemudian luar negeri terhadap 10 orang ASN yang diduga terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya. Jadi pencegahan agar tidak kemudian luar negeri terhadap 10 orang ini itu dalam rangka agar proses penyidikan ini berjalan lancar, sehingga ketika 10 orang ini dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK, mereka tetap berada di wilayah di dalam negeri, sehingga bisa mengambil hadir di panggilan ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan saksi M. Idris Koyoto Sigite. Handphone. Waktu yang lalu kan dipanggil ya sebagai saksi, tapi kemudian yang Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal akan langsung menahan Rafael Alun Trisambodo setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, Senin 3 April 2023. KPK menyatakan sudah menjadi kebiasaan lembaganya menahan seseorang ketika dipanggil sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada hari ini. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron, mengatakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Menurutnya, KPK bisa saja menahan Rafael bila saja penyidik menemukan sejumlah kekhawatiran dalam proses pemeriksaan hari ini. Gufron pun menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang dipertimbangkan penyidik sebelum memutuskan menahan seorang tersangka. 3 hal itu adalah kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, serta menghilangkan alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu hasil pemeriksaan mengenai potensi terjadinya kekhawatiran tersebut pada kasus Rafael. Diketahui Rafael hari ini diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. KPK menduga Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun sejak tahun 2011 hingga 2023 dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, saudara, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Rafael Alun, sebagai tersangka. Penetapan tersangka kepada ayah Mario Dandi Satrio itu berdasarkan kecukupan 2 alat bukti, sehingga KPK menaikkan kasus yang tadinya dalam tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK juga menyebut turut menggeledah rumah Rafael Alun Trisambodo. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan beragam tas mewah dari merek Hermes, Louis Vuitton, dan Chanel.
Tas mewah yang diduga milik istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek itu langsung disita oleh tim penyidik. Tas mewah dimaksud disita sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Selain tas mewah, saudara, ada juga sejumlah uang yang turut ditemukan oleh tim penyidik KPK. Namun jumlahnya belum disebutkan. Diketahui rumah Rafael Alun yang digeledah KPK salah satunya berada di perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan. Pintu gerbang perumahan itu tepat di bawah flyover dan seberang Rukan Permata Senayan. Perumahan Simpruk Golf memang terbilang mewah karena pintu penjagaan sudah menggunakan palang otomatis. Setiap tamu yang ingin masuk harus menukarkan identitas di pos security serta ditanya tujuannya. Saat tiba di gerbang perumahan terdapat 3 orang petugas security yang tengah berjaga. Salah seorang petugas keamanan membenarkan bahwa ada rumah Rafael Alun di perumahan tersebut. Namun rumah di Jalan Simpruk Golf 13 nomor 29 hanyalah rumah singgah. Petugas keamanan juga enggan menjelaskan soal penggeledahan oleh KPK yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Sumber menyebutkan pengamanan untuk Rafael Alun saat ini terbilang sangat ketat. Bahkan disebutkan ada 2 lapis pengamanan di area rumah Rafael yang ada di dalam perumahan tersebut.